Suami larang aku periksa kandungan ke dokter dengan alasan, percayakan pada Allah, hingga anakku lahir prematur dan ia menceraikanku. Namaku Siska. Perempuan 25 tahun yang 3 tahun lalu menikah dengan pria yang kukira akan menjadi imam terbaik dalam hidupku. Mas Randy, begitu aku biasa memanggilnya. Panggilan itu terasa begitu hangat di lidah, begitu lembut di telinga. Dulu, aku masih ingat persis bagaimana pertama kali mataku tertambat padanya. Bukan di mall, bukan di kafe, tapi di sebuah pengajian rutin Kamis malam di Masjid Al-Hidayah, tidak jauh dari rumah orang tuaku. Saat itu, Februari 2019, hujan gerimis membasahi jalanan. Aku hampir membatalkan niat pergi karena malas basah-basahan. Tapi ibuku bersikeras. Pergilah, nak, malam Jumat, banyak berkah. Lagi pula katanya ada penceramah baru dari Jakarta. Muda, tapi sudah hafal 30 juz. Bujuk ibuku sambil menyiapkan mukena dan Al-Quran kecil ke dalam tasku. Tapi hujan, Bu. Nggak apa-apa. Ibu temenin. Kita pakai payung besar. Ibunya tersenyum. Senyum yang selalu sulit kutolak. Akhirnya kami berangkat. Masjid setengah penuh saat kami tiba. Kami duduk di syaf belakang, dekat pintu masuk. Aku sibuk mengelap kacamataku yang berkabut, sementara ibu mengambil air wudhu. Saat itulah pertama kali aku melihatnya. Ia duduk di depan mimbar, bersila dengan tenang. Kemeja putih lengan panjang, peci hitam, dan janggut tipis rapi. Ia tidak banyak bergerak, hanya sesekali membetulkan letak mikrofon nirkabel yang diselipkan di kerah baju. Wajahnya teduh. Ada semacam cahaya. Mungkin karena sorotan lampu masjid, mungkin juga karena sesuatu yang lain. Beliau Ustadz Randy, dari Jakarta. Bisik Bulina, tetangga sebelah rumahku yang tiba-tiba duduk di sampingku. Katanya alumni Timur Tengah. Belum menikah loh, Siska. Bu Lina terkikik. Aku hanya tersenyum sopan, meski dalam hati penasaran. Pengajian dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh seorang qari'ah cilik. Suaranya merdu. Aku memejamkan mata, larut dalam lantunan ayat-ayat Allah. Sampai akhirnya tiba saatnya untuk tausiah. Ustadz Randy naik ke mimbar. Langkahnya mantap, tapi tidak sombong. Ia membuka dengan salam, lalu membaca syalawat. Suaranya, Allah, suaranya seperti madu. Lembut, dalam, berwibawa. Tidak seperti penceramah lain yang kadang terlalu keras atau terlalu bergaya. Hadirin yang dirahmati Allah, ia memulai. Malam ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan satu hal. Sejauh mana kita benar-benar bertawakal kepada Allah. Aku duduk tegak. Tema ini memang selalu menarik bagiku. Sebagai anak tunggal yang harus kuat sejak kecil, aku sering merasa bahwa bertawakal itu sulit. Apalagi setelah ayahku sempat jatuh sakit parah 5 tahun lalu. Saat itu, aku belajar bahwa doa harus beriringan dengan usaha. Ayah harus dirawat di rumah sakit, harus operasi, harus minum obat. Dan alhamdulillah, ia sembuh. Tawakal, lanjut Ustadz Randy, adalah kata yang sering kita ucapkan, tapi jarang kita pahami dengan benar. Banyak dari kita mengira bahwa tawakal berarti pasrah total, menyerahkan segala urusan kepada Allah tanpa perlu bergerak. Ini keliru, saudara-saudara. Ia berhenti sejenak, menatap jamaah satu persatu. Matanya tajam, tapi juga penuh kasih. Mari kita lihat kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat hijrah ke Madinah, beliau tidak hanya berdoa lalu diam di rumah menunggu mukjizat. Beliau menyusun strategi, beliau menyiapkan kendaraan, beliau memilih jalur alternatif, beliau menyewa penunjuk jalan. Beliau bahkan masuk ke Gua Sur dan bersembunyi. Itu semua adalah ikhtiar. Setelah itu, barulah beliau berserah. Tawakal yang sesungguhnya adalah berserah setelah kaki berdarah-darah berusaha. Aku terkesima. Cara ia menjelaskan begitu gamblang, begitu membumi. Tidak seperti ceramah-ceramah yang kudengar selama ini yang cenderung mengagung-agungkan pasrah tanpa usaha. Jadi, ia menutup bagian pertama tausiahnya. Kalau ada orang sakit, jangan dilarang ke dokter. Kalau ada yang mau sekolah tinggi, jangan dibilang cukup ngaji saja. Kalau ada yang mau usaha, jangan dibilang rezeki sudah diatur. Ikhtiar itu wajib. Tawakal itu setelahnya.
Paham bedanya? Paham, jawab jamaah kompak. Aku mengangguk dalam hati. Ini dia. Ini pemahaman yang selama ini kucari. Setelah pengajian selesai, biasanya aku langsung pulang. Tapi malam itu, ada dorongan aneh untuk mengikuti ibu yang mengantre untuk bersalaman dan bertanya langsung. Ibu memang suka sekali bertanya pada penceramah. Antrean panjang. Hampir setengah jam kami menunggu. Dan saat giliran kami tiba, Ustadz Randy menyambut dengan senyum ramah. Barakallah, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Ibuku langsung melancarkan rentetan pertanyaan. Tentang tawakal, tentang ikhtiar, tentang bagaimana menyikapi anak muda zaman sekarang. Ustadz Randy menjawab satu persatu dengan sabar. Sesekali tertawa kecil mendengar celetukan ibuku yang kadang lucu. Aku hanya diam di belakang, tersenyum sopan. Tapi diam-diam, aku memperhatikannya. Gerak tangannya yang tenang saat menjelaskan. Caranya menatap lawan bicara dengan penuh perhatian. Ada keteduhan di sana. Ada kehangatan. Saat ibuku selesai bertanya, ia menoleh padaku. Adik ini? Tanyanya. Ini anak saya, Siska. Belum menikah. Masih mau fokus ngajar ngaji dulu katanya. Jawab ibuku cepat. Ustadz Randy mengangguk. Bagus, Mbak Siska. Mengajar ngaji itu mulia. Semoga istiqomah. Amin. Jawabku lirih. Kami berpamitan. Di perjalanan pulang, ibuku tak berhenti berkomentar. Nak, gimana kalau Ustadz Randy itu dilamar untuk kamu? Bu, protesku malu. Serius. Ibu lihat dia baik. Dan kamu juga baik. Cocok. Belum kenal juga, Bu. Kenalan nanti kalau sudah nikah. Yang penting ta'aruf dulu. Ibu tanya nomornya tadi sama panitia. Aku menggeleng, tapi dalam hati, ada getar aneh. Mungkin ini yang disebut dengan jodoh itu misterius. Kau tak pernah tahu dari mana ia datang. Seminggu kemudian, ibuku datang dengan amplop coklat. Isinya biodata lengkap Ustadz Randy, lengkap dengan foto dan nomor telepon keluarganya. Ini, baca. Kalau kamu setuju, ibu akan hubungi keluarganya untuk proses ta'aruf. Aku membaca biodata itu berulang-ulang. Randy bin Ahmad. Usia 28 tahun. Lulusan Universitas Islam Madinah. Pekerjaan guru agama di SMA swasta. Anak kedua dari 4 bersaudara. Hobi membaca dan olahraga. Dan di kolom keterangan tambahan, tertulis, mencari istri yang syalehah, paham agama, dan siap mendukung dakwah. Aku menghela napas. Ini serius. Mau, Bu, jawabku akhirnya. Malam itu, aku sholat istikharah. Meminta petunjuk pada Allah. Barangkali ini yang terbaik. Barangkali ini jodohku. Proses ta'aruf berlangsung singkat. 2 minggu kemudian, orang tuanya datang ke rumah untuk melamar. Seminggu setelah itu, akad nikah. Semua berjalan begitu cepat, seperti mimpi. Aku ingat malam pertama. Setelah semua tamu undangan pulang, setelah riasan pengantinku lepas perlahan, Mas Randy, sekarang aku bisa memanggilnya Mas, masuk ke kamar. Ia membawa air minum untukku. Minum dulu, Siska. Capek ya seharian. Aku mengangguk, menerima gelas itu dengan tangan sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena haru. Akhirnya aku bersuami. Ia duduk di sampingku, lalu menggenggam tanganku. Genggaman yang hangat, kuat, tapi lembut. Siska, kita sekarang suami istri. Aku mohon doanya. Semoga kita bisa membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga yang penuh berkah. Amin, jawabku lirih. Ia melanjutkan, ada satu hal yang ingin aku sampaikan dari awal. Mungkin ini prinsipku. Semoga kamu bisa memahaminya. Aku menatapnya. Matanya serius. Aku ingin kita selalu berserah pada Allah. Dalam segala hal. Jangan pernah ragu pada ketentuannya. Apapun yang terjadi, seberat apapun ujiannya, kita harus yakin bahwa Allah punya rencana terbaik. Kita harus tawakal. Kamu paham? Aku mengangguk. Tentu, Mas. Aku juga percaya itu. Ia tersenyum. Senyum yang membuatku merasa aman.
Syukurlah kalau begitu. Aku yakin kita akan baik-baik saja. Malam itu, kami berdoa panjang. Ia mengajarkan doa-doa yang tak kukenal sebelumnya. Dan aku memejamkan mata, bersyukur pada Allah yang telah mempertemukanku dengan pria saleh ini. Esoknya, sarapan bersama di meja makan kecil kontrakan kami. Mas Randy membuatkan telur dadar dan nasi hangat. Sederhana, tapi terasa istimewa. Ini pertama kalinya aku masak untuk istri, katanya tersipu. Aku tertawa. Enak kok, Mas. Nanti aku juga belajar masak yang lebih enak. Nggak usah terlalu enak, candanya. Nanti aku kebanyakan makan, gendut. Hari-hari awal pernikahan kami penuh dengan kebahagiaan sederhana. Sholat subuh berjamaah, mengaji bersama, sarapan, lalu ia berangkat mengajar. Aku mengurus rumah, kadang membantu ibu-ibu di tepeki dekat rumah. Sore harinya, kami sering jalan santai keliling kompleks, sambil membahas banyak hal. Ia banyak mengajariku tentang agama, tentang makna ikhlas, tentang keutamaan sabar, tentang pentingnya tawakal. Kata-katanya indah, penuh hikmah. Aku merasa sangat beruntung. Aku pengen punya anak banyak, Siska, katanya suatu malam. 3 atau 4. Biar rame. Masya Allah, Mas. Aku juga pengen. Kita doa bareng, ya. Semoga Allah titipkan segera. Kami berdoa. Malam itu, aku berandai-andai. Mungkin tahun depan, atau lusa, aku akan hamil. Akan ada anak kecil yang berlarian di rumah mungil ini. Akan ada suara tangis dan tawa. Tapi Allah punya rencana lain. 1 tahun, 2 tahun, belum juga ada tanda-tanda kehamilan. Tamu bulananku datang teratur, seperti jarum jam yang tak pernah salah. Aku mulai cemas. Apakah ada yang salah dengan diriku? Apakah aku mandul? Di setiap malam, aku menangis diam-diam. Aku takut mengecewakan Mas Randy. Tapi setiap kali ia tahu aku menangis, ia akan memelukku erat. Jangan sedih, Siska. Belum rezekinya. Kita coba lagi. Terima saja dulu. Kata-katanya menenangkan. Tapi kadang, diamnya justru lebih perih. Saat aku menangis, ia hanya diam. Saat aku bertanya kapan kita periksa ke dokter kandungan, ia hanya bilang, nanti, sabar dulu. Dan aku menurut. Karena bagiku, suami adalah imam. Dan imam harus ditaati. 2 tahun pernikahan berlalu. 2 tahun yang terasa seperti 2 dekade dalam penantian. Setiap bulannya, aku selalu berharap. Setiap bulannya, rasa kecewa selalu datang bersamaan dengan tamu bulanan itu. Aku hampir putus asa. Tiap malam kuusap perutku sendiri, berbisik dalam hati. Kapan ya Allah, kapan kau titipkan anak untukku? Aku sudah siap. Ya Rab. Rumah ini sepi tanpa suara tawa anak-anak. Mas Randy sepertinya juga merasakan hal yang sama. Meski ia tak pernah mengeluh di depanku, kadang kulihat ia termenung lama setelah sholat malam. Atau saat melihat tetangga kami, Pak Harun dan Bu Dewi, yang bercanda dengan putri kecil mereka yang lucu. Tatapannya sayu, tapi segera berubah datar saat menyadari aku melihatnya. Mas, kamu gak pernah sedih kita belum punya anak? Tanyaku suatu malam. Ia memejamkan mata sejenak. Sedih pasti ada. Tapi ingat, Siska. Allah punya rencana. Mungkin kita belum siap. Mungkin kita perlu perbaiki diri dulu. Sabar adalah separuh dari iman. Tapi Mas, teman-teman seangkatanku waktu nikah, rata-rata sudah punya anak 2. Ada yang bahkan sudah 3. Sedangkan kita. Jangan bandingkan dengan orang lain. Potongnya cepat. Itu namanya iri. Iri itu dosa. Bersyukurlah dengan apa yang kita punya. Kita sehat, kita punya rumah, punya pekerjaan. Itu sudah lebih dari cukup. Aku diam. Iya benar. Tapi hatiku tetap saja perih. Puncaknya terjadi saat acara arisan keluarga besarku. Semua sepupu datang dengan anak-anak mereka. Suara riuh anak kecil bermain, tangis bayi, dan celoteh balita memenuhi rumah nenek. Aku datang sendiri. Mas Randy tidak bisa ikut karena ada pengajian. Kok sendiri aja? SIS? Tanya Tante Wulan, bibiku yang terkenal bawel. Suami sibuk ya?
Atau lagi nggak enak badan? Atau, jangan-jangan lagi hamil muda nih? Semua orang menoleh. Aku tersenyum kaku. Belum, Tante. Doain saja. Belum? Udah 2 tahun lebih kali ya? Coba periksa ke dokter. SIS. Jangan-jangan ada masalah sama kamu atau suamimu. Sekarang kan teknologi canggih. Banyak kok yang susah punya anak akhirnya punya setelah dibantu dokter. Aku hanya mengangguk, berusaha tersenyum meski hati tersayat. Sepanjang acara, aku jadi pusat perhatian dengan pertanyaan-pertanyaan sejenis. Pulangnya, aku menangis di dalam angkot. Malamnya, aku coba membuka pembicaraan dengan Mas Randy. Mas, teman-teman di arisan tadi banyak yang nanya kenapa kita belum punya anak. Ada yang nyaranin periksa ke dokter kandungan. Biar tahu, ada masalah atau enggak. Mas Randy yang sedang membaca buku, melirikku sekilas. Kamu ngomong apa? Aku cuma bilang doain aja. Bagus. Jangan pernah cerita urusan pribadi ke orang lain. Itu aib. Aib? Mas, ini bukan aib. Ini urusan kesehatan. Banyak pasutri yang periksa. Kok? Kamu ini, Siska, masukin omongan orang kebanyakan. Kita ini Islam. Kita punya Allah. Kalau Allah belum kasih, ya belum waktunya. Simple. Tapi Mas, bukankah ikhtiar itu wajib? Nabi aja nyuruh kita ikhtiar. Orang sakit suruh berobat. Nah, ini juga semacam, kita sakit karena belum dikasih anak. Harusnya kita berobat. Wajah Mas Randy berubah. Bukan marah, tapi kecewa. Kamu samakan infertilitas dengan sakit? Kamu pikir Allah lupa sama kita? Kamu pikir Allah pelit? Bukan begitu, Mas. Sudah, jangan dilanjut. Aku nggak mau debat masalah ini. Yang jelas, aku nggak mau istriku diperiksa pemeriksa kayak barang. Itu bukan tawakal namanya. Ia bangkit dan pergi ke kamar mandi, meninggalkanku dengan segunung pertanyaan. Hari-hari berikutnya, aku coba mengalihkan pikiran dengan banyak kegiatan. Mengajar ngaji lebih rajin, ikut pengajian ibu-ibu, dan membantu tetangga yang punya hajat. Tapi di dalam hati, rasa ingin punya anak itu tetap menyala. Apalagi setiap melihat ibu-ibu muda dengan bayi dalam gendongan, ada perih yang tak tertahankan. Hingga suatu pagi, semuanya berubah. Aku bangun dengan rasa mual yang luar biasa. Bukan mual biasa seperti masuk angin, tapi mual yang membuatku berulang kali ke kamar mandi. Badan lemas, kepala pusing, dan yang paling aneh, dadaku terasa sakit dan membesar. Aku mencoba mengingat-ingat kapan terakhir kali tamu bulananku datang. 2 minggu lalu? 3 minggu? Atau sudah sebulan? Aku tak begitu ingat karena akhir-akhir ini sibuk. Dengan jantung berdebar, aku mengambil test pack yang diam-diam ku beli dan kusimpan di lemari. Aku tak pernah bilang pada Mas Randy soal test pack ini. Aku takut ia marah karena dianggap kurang tawakal. Pagi itu, saat Mas Randy sedang mandi, aku berlari ke kamar mandi belakang. Dengan tangan gemetar, aku menggunakan test pack itu. Aku menunggu. 1 menit, 2 menit. Lalu, 2 garis. Samar, tapi jelas. Astagfirullah. Ya Allah. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih. Aku menangis sesenggukan di lantai kamar mandi. Air mata bahagia bercampur air wudhu yang masih membasahi kaki. Aku tak percaya. Setelah 2 tahun menanti, akhirnya Allah mendengar doaku. Begitu mendengar suara Mas Randy selesai mandi, aku segera membereskan diri. Aku ingin memberitahunya dengan cara yang spesial. Tapi saat melihat wajahnya yang datar sarapan, aku tak bisa menahan diri. Mas Randy. Suaraku bergetar. Ia menoleh. Kenapa? Kok nangis? Aku menghampirinya, menunjukkan test pack itu. Lihat, Mas. 2 garis. Ia mengambil test pack itu, menatapnya lama. Ekspresinya susah ditebak. Aku berharap ia akan tersenyum, tertawa, atau memelukku. Tapi tidak. Alhamdulillah. Syukuri saja. Syukuri saja? Itu saja? Tak ada pelukan, tak ada tangis haru, tak ada lompatan kecil.
Hanya ucapan datar seperti mengomentari cuaca. Mas, kamu gak senang? Tanyaku ragu. Senang, pasti. Tapi ingat, Siska, ini titipan. Bukan milik kita. Kita hanya dititipin. Bisa saja Allah ambil kapanpun. Jadi jangan terlalu gembira berlebihan. Itu bisa mengurangi rasa syukur. Aku terdiam. Kata-katanya seperti air dingin menyiram api kebahagiaanku. Ia benar secara teologis. Mungkin. Tapi sebagai calon ibu, aku ingin merayakan. Aku ingin bahagia. Hari-hari pertama kehamilan terasa aneh. Di satu sisi, aku sangat bahagia. Di sisi lain, aku harus menahan kebahagiaan itu agar tak dianggap berlebihan. Aku bahkan tak bisa bercerita pada siapapun karena Mas Randy melarang. Nanti dulu kasih tahu orang tua. Khawatir terjadi sesuatu. Nanti mereka sedih. Tunggu sampai aman, katanya. Aku menurut. Tapi sulit rasanya menahan kabar bahagia ini. Apalagi saat ibuku bertanya kenapa akhir-akhir ini aku tak pernah datang ke rumah. Sibuk ngajar, Bu, jawabku. Tapi untunglah, ibuku punya radar khusus untuk anaknya. Suatu sore, ia datang tanpa pemberitahuan. Saat itu aku sedang duduk-duduk di teras, mengelus perut tanpa sadar. Ibuku langsung melihat. Siska, kamu, apa kamu? Aku terdiam. Tak tahu harus berkata apa. Ibuku duduk di sampingku, memegang tanganku. Bilang sama ibu. Ibu ini ibumu. Apa yang kamu sembunyikan? Akhirnya aku mengaku. Dan ibuku? Ia menangis haru. Memelukku erat. Alhamdulillah, nak. Akhirnya. Ibu seneng banget. Bapak pasti juga seneng. Ibu, jangan bilang dulu siapa-siapa. Mas Randy belum izin. Ibuku mengernyit. Loh, kenapa? Ini kabar gembira. Harusnya disebar. Nanti dulu, Bu. Takut ada apa-apa. Nak, kamu percaya sama Allah. Ini titipan Dia. Dia pasti jagain. Kamu harus optimis. Aku tersenyum. Nasihat ibuku lebih hangat dari 1000 ceramah. Sejak saat itu, ibuku rutin datang. Membawakan susu hamil, buah-buahan, dan macam-macam. Ia juga yang mendorongku untuk periksa ke bidan. Sekali saja, nak, biar tahu perkembangan janin. Nggak usah bilang Randy kalau dia nggak setuju. Tapi aku takut. Aku ingat betul bagaimana reaksi Mas Randy saat kubahas tentang periksa kehamilan. Aku tak ingin membuatnya marah di masa bahagia ini. Minggu-minggu pertama berjalan lancar. Mualku lumayan, tapi masih bisa diatasi. Mas Randy mulai sedikit lebih perhatian. Ia membelikan buku-buku tentang kehamilan perspektif Islam, tentang doa-doa selama hamil, tentang amalan agar anak syaleh, tentang bagaimana mendidik anak sejak dalam kandungan. Tapi tak satupun buku itu membahas tentang kesehatan medis, tentang tanda-tanda bahaya, atau tentang kapan harus ke dokter. Suatu malam, aku terbangun dengan kram perut yang hebat. Bukan kram biasa, tapi seperti ada yang melilit kuat di dalam. Aku ke kamar mandi dan melihat bercak darah di pakaian dalamku. Jantungku hampir berhenti. Mas, darah. Aku keluar darah. Mas Randy bangun dengan kesal. Mana darahnya? Ini, di celana. Ia melirik sekilas. Lalu menghela napas. Itu cuma flek kecil. Wajar katanya di awal kehamilan. Nggak usah panik. Tapi Mas, kata buku-buku. Buku apa yang kamu baca? Buku dokter? Jangan percaya buku barat. Mereka cuma bikin orang takut biar laku jasanya. Istirahat aja, nggak usah mikir macam-macam. Aku kembali ke tempat tidur dengan perasaan was-was. Sepanjang malam aku tak bisa tidur, merasakan setiap gerakan di perutku, takut kalau terjadi sesuatu. Untunglah, paginya flek berhenti. Aku lega. Mungkin memang benar kata Mas Randy, hanya flek biasa. Tapi di minggu-minggu berikutnya, gejala-gejala aneh mulai muncul. Mualku bukan main. Aku sampai tak bisa makan apapun. Bahkan minum air putih pun kadang muntah. Badanku lemas luar biasa. Aku hanya bisa terbaring di tempat tidur.
Mas Randy? Ia hanya bilang, biasa. Namanya juga hamil. Sabar. Ibuku yang datang dan melihat kondisiku langsung panik. Siska, kamu kenapa? Kok kurus banget? Udah periksa ke bidan? Belum, Bu. Belum? Tuh kan. Ibu duga. Randy ngelarang ya. Aku diam. Dan diamku adalah jawaban. Ibuku menghela napas panjang. Pokoknya minggu depan, ibu antar kamu ke bidan. Sakit apapun, Siska harus periksa. Ini nggak bisa ditawar. Malamnya, dengan berat hati, ku sampaikan pada Mas Randy. Ia langsung merah padam. Kamu panggil ibumu campur tangan. Dia khawatir. Mas. Dia lihat aku kurus. Kurus itu biasa. Hamil muda emang kurus. Kamu ini, Siska. Jadi istri kok nggak bisa tegas sama orang tua. Ini urusan kita, bukan urusan dia. Tapi Mas, dia ibuku. Wajar kalau khawatir. Ibumu, ibumu. Istriku ya istriku. Kamu sekarang milikku. Bukan milik orang tuamu lagi. Urusan kandungan. Urusannya aku sama Allah. Ibumu nggak perlu ikut campur. Aku menangis. Mas, ini bukan soal ikut campur. Ini soal kesehatan. Aku takut bayinya kenapa-napa. Tolonglah, sekali ini saja kita periksa. Ia menatapku lama. Lalu berkata dengan suara dingin. Siska, kamu ingat nggak waktu pertama kita nikah? Aku bilang, kita harus selalu berserah pada Allah. Apapun yang terjadi. Kamu ingat? Ingat, Mas. Kalau ingat, kenapa kamu sekarang gak percaya? Kenapa kamu takut? Takut sama apa? Sama sakit? Sama keguguran? Semua itu sudah di tangan Allah. Kalau Allah mau ambil, ya ambil. Kalau Allah mau jagain, ya selamat. Kamu gak bisa memaksa Allah dengan periksa ini itu. Tapi Mas. Cukup. Bentaknya keras. Untuk pertama kalinya, ia membentakku. Aku nggak mau dengar lagi soal periksa. Pokoknya, urusan bayi ini, aku yang putuskan. Kamu nurut aja. Ia pergi keluar kamar. Meninggalkanku dengan air mata yang terus mengalir. Aku mengelus perutku yang mulai membesar. Nak, maafin Mama. Mama nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi Mama sayang kamu. Mama akan lindungi kamu sebisanya. Di luar, hujan deras mengguyur. Seperti hatiku yang sedang banjir air mata. Aku tak tahu bahwa ini baru awal. Bahwa ketakutan ini akan terus membesar seiring membesarnya perutku. Bahwa diam-diam, tanpa sepengetahuan Mas Randy, aku mulai membaca artikel-artikel kehamilan di ponsel saat ia tidur. Aku ingin tahu. Aku ingin belajar. Karena kalau bukan aku yang menjaga anak ini, siapa lagi? Malam-malamku jadi panjang. Kadang aku terbangun dan meraba perutku, berharap merasakan tendangan. Tapi seringkali, tak ada apa-apa. Atau mungkin aku tak tahu karena ini anak pertama? Istri mana yang harus memilih antara iman dan nyawa anaknya? Tanyaku pada bantal. Tak ada jawaban. Hanya rintik hujan di luar jendela. Memasuki bulan keempat, perutku mulai tampak membesar dengan jelas. Bukan lagi sekadar perut buncit karena begah, tapi sudah berbentuk bulat sempurna seperti lazimnya perempuan hamil. Aku suka bercermin dan memandang bayanganku, membayangkan wajah anakku nanti. Apakah ia akan bermata sipit seperti Mas Randy? Atau berhidung mancung seperti keluargaku? Setiap pagi, setelah Mas Randy berangkat mengajar, aku akan duduk di depan cermin. Kutelusuri perutku dengan jemari, sambil berbisik. Nak, kamu baik-baik saja di sana ya? Mama sayang kamu. Papa juga sayang, meski Papa punya caranya sendiri. Tapi di dalam hati, kekhawatiran terus menggerogoti. Gerakan janin. Itu yang paling membuatku cemas. Aku sudah membaca di artikel-artikel, diam-diam, bahwa di usia 18-20 minggu, ibu hamil biasanya sudah bisa merasakan gerakan janin. Tendangan kecil, atau seperti gelembung pecah di dalam perut. Usiaku sekarang 17 minggu. Masih plus minus. Tapi kenapa aku tak merasakan apa-apa? Kadang kurasakan seperti kedutan kecil.
Tapi apakah itu gerakan janin atau hanya otot perut yang tegang? Aku tak tahu. Suatu sore, saat Mas Randy sedang di masjid untuk kajian rutin, ibuku datang. Kali ini ia tidak sendiri. Ada Bu Sulis, tetangga kami yang juga bidan di puskesmas kecamatan. Siska, ini ibu datengin Bu Sulis. Beliau kan bidan. Coba deh periksa bentar. Ibu khawatir banget lihat kamu, kata ibuku sambil membuka tas belanjaannya yang penuh oleh-oleh. Bu Sulis tersenyum ramah. Sore, Mbak Siska. Lama nggak ketemu. Boleh ya saya periksa sebentar? Cuma tensi dan raba perut aja. Nggak pakai alat apa-apa kok. Aku ragu. Tapi Bu, Mas Randy nggak tahu. Nanti dia marah. Ibuku menghela napas. Siska, ini demi kebaikan kamu. Cuma periksa sederhana. Bidan baik hati mau kesini. Lagian, kamu nggak perlu cerita sama Randy. Ini rahasia kita. Aku bergulat dengan hatiku sendiri. Di satu sisi, aku takut melanggar perintah suami. Di sisi lain, kekhawatiranku pada janin begitu besar. Akhirnya, aku mengangguk lemah. Bu Sulis memeriksaku dengan telaten. Ia mengukur tensi, lalu meraba perutku dari berbagai sisi. Wajahnya awalnya santai, lalu berubah serius. Ia meraba lagi, lebih lama. Bu Sulis, ada apa? Tanyaku cemas. Bu Sulis tersenyum, tapi matanya tak ikut tersenyum. Nggak apa-apa, Mbak. Cuma, menurut perabaan saya, janinnya agak kecil untuk usia 17 minggu. Tapi ini kan perabaan manual. Bisa salah. Sebaiknya Mbak Siska USG aja biar pasti. Ibuku langsung tegang. Kecil gimana, Bu? Bahaya nggak? Belum tahu, Bu. Makanya perlu USG. Bisa jadi posisinya memang agak ke belakang. Atau bisa jadi ada masalah pertumbuhan. Saya nggak mau nebak-nebak. Tapi lebih baik periksa ke dokter kandungannya. Sepulang Bu Sulis, ibuku tak henti-hentinya membujukku untuk periksa. Tapi aku tak berani. Aku tahu Mas Randy pasti akan marah besar. Malamnya, Mas Randy pulang larut. Wajahnya tampak lelah. Tapi ada semacam kepuasan di sana. Mungkin kajiannya berjalan lancar. Mas, aku mau ngomong. Aku memulai dengan hati-hati. Ia melepas peci dan duduk di kursi. Iya, kenapa? Tadi siang, ibuku datang. Sama Bu Sulis, bidan. Wajah Mas Randy seketika berubah. Bidan? Ngapain bidan kesini? Mas, dengerin dulu. Aku khawatir. Janinnya kayaknya kecil. Bu Sulis nyaranin USG. Mas Randy meletakkan pecinya dengan gerakan kasar. Jadi, di belakangku, kamu panggil bidan? Kamu langgar laranganku. Mas, aku cemas. Cemas itu penyakit. Siska, kamu harusnya tawakal, bukan cemas. Dengan cemas, kamu nggak nambah apa-apa selain dosa. Suaranya mulai tinggi. Aku mencoba tenang. Mas, kita bisa diskusi baik-baik. Aku cuma minta kita periksa sekali. Abis itu, aku akan tawakal. Janji. Sekali? Kamu pikir dokter itu akan berhenti di sekali? Nanti dokter bilang ada masalah. Kamu minta periksa lagi. Nanti ketemu masalah lain. Kamu minta periksa lagi. Ujung-ujungnya kamu sibuk ke dokter. Lupa sama Allah. Tapi Mas, ini anak kita. Kalau terjadi sesuatu. Kalau terjadi sesuatu, kamu sudah menentukan takdir sebelum terjadi? Kamu pikir Allah itu jahat? Kamu pikir Allah akan celakain anak kita sendiri? Dasar pemikiranmu dangkal, Siska. Aku menangis. Bukan karena takut, tapi karena lelah. Lelah berdebat dengan tembok. Mas, lihat aku. Aku sering mual, sering lemas. Aku takut ada yang salah dengan kehamilanku. Tolonglah, sekali ini saja pahami perasaanku. Mas Randy berdiri. Berjalan mondar-mandir. Lalu berhenti di depanku. Siska, aku suami kamu. Aku imam kamu. Apa yang aku putuskan itu untuk kebaikan kita. Kamu harus percaya sama aku. Sama seperti kamu percaya sama Allah. Tapi ini masalah kesehatan, Mas. Bukan masalah agama.
Ini semua masalah agama. Kesehatan juga masalah agama. Dan dalam agama, suami wajib ditaati. Itu perintah Allah. Kamu mau melawan perintah Allah dengan alasan kesehatan? Aku terdiam. Terkunci oleh argumennya. Ia duduk lagi, kali dengan nada lebih lembut. Dengar, Siska. Aku tahu kamu cemas. Tapi cemas itu dari setan. Setan pengen kamu lemah. Pengen kamu ragu sama Allah. Jangan kasih setan kesempatan. Kita harus kuat. Kita harus percaya. Ia meraih tanganku. Aku akan temani kamu sholat malam tiap malam. Kita doa bareng. Kita minta Allah jagain bayi ini. Itu jauh lebih manjur daripada ke dokter. Percaya deh. Aku hanya bisa mengangguk pasrah. Malam itu, kami sholat tahajud bersama. Ia memimpin doa panjang. Tentang perlindungan, tentang keselamatan, tentang kepercayaan pada Allah. Aku mengamini setiap doanya, tapi di hatiku ada yang ganjal. Kenapa doa dan ikhtiar harus dipisahkan? Kenapa memilih salah satu? Minggu-minggu berikutnya, Mas Randy makin ketat mengawasiku. Ia memintaku tak usah keluar rumah kalau nggak perlu. Istirahat total, katanya. Tapi aku curiga, ia sebenarnya takut aku kabur ke dokter. Ponselku mulai sering diperiksa. Ia khawatir aku searching info kesehatan. Suatu malam, ia menemukan histori pencarianku, ciri-ciri janin sehat, gerakan janin 18 minggu, tanda bahaya kehamilan. Wajahnya merah padam. Siska, apa ini? Kamu masih aja cari-cari di internet? Kamu nggak percaya sama Allah, tapi percaya sama artikel abal-abal. Mas, itu cuma informasi. Informasi yang bikin kamu tambah cemas. Lihat, kamu jadi makin takut, makin khawatir. Itu efeknya. Mulai sekarang, HP kamu saya simpan. Aku terkesiap. Mas, jangan. Gimana kalau ada telepon penting? Telepon penting dari siapa? Dari ibumu? Yang penting cuma telepon dari Allah. Dan Allah nggak nelpon lewat HP. Ia mengambil ponselku dan menguncinya di lemari. Sejak saat itu, aku benar-benar terisolasi. Pagi hingga sore aku di rumah sendiri, tanpa hiburan, tanpa komunikasi. Hanya ditemani radio tua yang kadang-kadang kuputar. Mas Randy pulang hanya untuk sholat dan tidur. Ia seperti tak peduli dengan keadaanku. Suatu siang, saat sedang rebahan, aku merasakan sesuatu. Seperti gelembung pecah di dalam perut. Lalu seperti ada yang menggelitik dari dalam. Aku diam, berkonsentrasi penuh. Itu dia. Gerakan. Nak, kamu gerak ya? Aku menangis haru. Akhirnya, setelah sekian lama menanti, aku merasakan tendangan pertamanya. Lemah, tapi jelas. Ada kehidupan di dalam rahimku. Ada janin yang berjuang. Sejak hari itu, aku mulai menghitung gerakan. Setiap kali ia bergerak, aku bersyukur. Tapi kadang, sehari penuh ia diam. Aku cemas, tapi tak bisa apa-apa. Hingga suatu malam, saat Mas Randy pulang, aku memberanikan diri. Mas, hari ini bayinya gerak. Aku senang banget. Ia tersenyum tipis. Syukurlah. Itu tandanya sehat. Tapi kadang sehari nggak gerak sama sekali. Itu normal nggak, Mas? Normal atau enggak, kita serahkan sama Allah. Kamu jangan kebanyakan mikir. Nanti stres. Stres itu enggak baik buat ibu hamil. Makanya, Mas, aku butuh kepastian. Biar enggak stres. Kepastian cuma dari Allah. Bukan dari dokter. Aku menghela napas. Lingkaran setan ini tak berujung. Pernah suatu malam, aku bermimpi buruk. Aku melihat bayiku lahir dalam keadaan tak bernyawa. Aku terbangun dengan jantung berdebar, keringat dingin membasahi sekujur tubuh. Aku meraba perutku, berharap merasakan tendangan. Tapi semuanya diam. Mas, bangun. Aku mengguncangnya. Mas Randy terbangun dengan kesal. Ada apa sih, tengah malam begini? Aku mimpi buruk. Mas, bayiku. Aku takut, tolong rasakan. Dia gerak enggak? Mas Randy menghela napas kesal.
Ia meletakkan tangannya di perutku sebentar. Lalu menariknya. Gak kerasa apa-apa. Tapi udahlah, tidur. Mungkin lagi tidur juga. Tapi Mas, biasanya kalau malam dia gerak. Ini diam. Aku takut. Takut, takut, takut. Kamu ini kebanyakan takut. Mau sampai kapan? Mau kamu periksa ke dokter terus dokter bilang aman, baru kamu tenang? Imanmu di mana, Siska? Aku menangis. Mas, tolonglah. Setidaknya pahami ketakutanku. Aku ini calon ibu. Wajar dong aku khawatir sama anakku. Khawatir boleh, tapi jangan berlebihan. Sekarang tidur. Jangan bangunin aku lagi. Ia membalikkan badan dan memejamkan mata. Aku terbaring di sampingnya dengan perasaan hancur. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku terus meraba perutku, berbisik, berdoa. Hingga menjelang subuh, akhirnya kurasakan satu tendangan kecil. Lega. Tapi lega itu segera sirna saat aku sadar bahwa aku tak bisa terus-terusan begini. Bahwa kekhawatiranku tak akan hilang hanya dengan doa. Bahwa anakku mungkin butuh lebih dari sekadar keyakinan. Pagi harinya, saat Mas Randy mandi, aku membuka lemarinya diam-diam. Ku cari ponselku. Kutemukan di balik tumpukan buku. Dengan tangan gemetar, ku hidupkan. Ada puluhan pesan dari ibuku. Semuanya berisi pertanyaan dan kekhawatiran. Siska, kok nggak bales? Kamu kenapa? Ibu khawatir. Tolong kabari ibu. Siska, kalau ada apa-apa, ibu datang ya. Aku menangis membaca pesan-pesan itu. Ibuku pasti sangat cemas. Segera kutikus balasan singkat. Baik bu. Saya sehat. HP disimpan Mas Randy. Nanti saya kabari lagi. Belum sempat mengirim, pintu kamar mandi terbuka. Mas Randy keluar dan melihatku memegang ponsel. Apa yang kamu lakukan? Ia berlari dan merebut ponsel dari tanganku. Membaca pesan yang belum terkirim. Matanya merah. Kamu mau ngadu sama ibumu? Mau bilang aku jahat? Dasar istri durhaka. Mas, aku cuma mau kasih tahu kalau aku baik-baik saja. Ibuku pasti cemas. Cemas? Biar dia cemas. Itu urusannya. Urusan kita. Urusan kita. Gak usah libatin orang lain. Ia membanting ponselku ke lantai. Layarnya pecah berkeping-keping. Aku menjerit. Bukan karena ponsel, tapi karena perlakuan ini. Karena ketakutan yang makin menjadi. Mas Randy menatapku dengan napas memburu. Kamu nggak akan pernah belajar ya? Kamu nggak akan pernah percaya sama aku? Sama Allah. Mas, ini bukan soal percaya. Ini soal kamu yang nggak pernah puas. Kamu selalu mau ini mau itu. Selalu cemas. Selalu takut. Jadi istri kok kayak gini? Ia keluar kamar dan membanting pintu. Aku terduduk lemas di lantai, memandangi pecahan ponsel. Di dalam perut, bayiku bergerak lemah. Seperti ikut merasakan sedih. Sejak hari itu, aku tak lagi punya alat komunikasi. Tak bisa hubungi siapapun. Hanya Allah dan bayiku yang menemaniku. Di malam-malam sunyi, aku sering bicara pada perutku. Nak, maafkan Mama. Mama belum bisa ngelakuin yang terbaik buat kamu. Tapi Mama janji, suatu hari nanti, Mama akan lindungi kamu dari apapun. Termasuk dari Papa sendiri kalau perlu. Aku tak tahu bahwa ujian terbesar belum datang. Bahwa di depan sana, ada malam yang akan mengubah segalanya. Malam di mana aku harus memilih antara diam dan bertahan hidup. Dan aku, tanpa tahu, sedang berjalan menuju malam itu. Satu langkah demi satu langkah, dengan perut membesar dan hati yang terus berdoa. Ya Allah, lindungi anakku. Beri aku kekuatan. Jangan kau biarkan aku sendiri. Bulan kelima dan keenam berlalu dalam diam yang mencekam. Rumah kami seperti kubangan sunyi. Mas Randy sibuk dengan kegiatan masjid dan pengajiannya. Pagi-pagi sekali ia sudah pergi, pulang larut malam, kadang setelah Isya. Kadang setelah tengah malam jika ada kajian khusus. Aku sendiri di rumah, hanya ditemani perut besar yang makin mengkhawatirkan. Dulu, di awal pernikahan,
Rumah mungil ini selalu terasa hangat. Kami sering masak bersama, menonton TV sambil bergelayutan, atau sekadar bercerita tentang hari masing-masing. Sekarang, rumah ini terasa seperti penjara yang nyaman. Semua perabot masih sama, tapi kehangatannya hilang. Seperti mayat yang masih utuh, tapi ruhnya sudah pergi. Mas Randy jarang mengajakku bicara. Kalaupun bicara, hanya seperlunya. Udah makan? Udah sholat? Jangan lupa baca Quran. Pertanyaan-pertanyaan standar yang tak pernah menyentuh isi hatiku. Ia tak pernah lagi bertanya, "Kamu capek? Kamu kenapa kok murung? Ada yang bisa aku bantu?" Aku seperti hidup dengan seorang patung yang bisa bergerak. Kadang di malam hari, saat ia pulang dan langsung tidur dengan membelakangi aku menatap punggungnya lama-lama. Aku ingin meraihnya, ingin memeluknya, ingin bertanya apa yang salah denganku. Tapi tanganku tak kuasa bergerak. Lidahku keluh. Ada tembok tak terlihat yang membentang di antara kami, dan tembok itu semakin hari semakin tebal. Perutku makin besar, tapi berat badanku tak bertambah banyak. Saat bercermin, aku melihat pipiku cekung, tulang selangkaku menonjol. Wajahku pucat, lingkar hitam di bawah mata makin pekat karena sering begadang cemas. Aku mencoba makan sebanyak mungkin, tapi mual masih sering datang. Dan yang lebih parah, kadang aku tak punya selera makan sama sekali karena stres. Bayiku? Ia masih di sana. Tapi gerakannya aneh. Kadang seminggu sekali ia bergerak dengan kuat, seperti menendang-nendang protes. Tapi kadang berhari-hari sunyi senyap. Aku sudah mencoba berbagai cara untuk merangsangnya. Berbicara, mengusap perut, memainkan musik. Kadang berhasil, kadang tidak. Aku mulai mencatat gerakannya diam-diam. Di balik lemari, aku menyembunyikan buku kecil dan pulpen. Setiap kali merasakan tendangan, aku buat garis. Kalau sehari tak ada gerakan, aku tulis tanda tanya besar. Buku itu mungkin tak berarti secara medis, tapi setidaknya memberiku ilusi kontrol di tengah ketidakberdayaan. Suatu sore, saat Mas Randy tak ada, ibuku datang tanpa pemberitahuan. Aku sedang duduk di teras, memandangi jalanan kosong, ketika sebuah angkot berhenti di depan rumah. Ibuku turun dengan tas besar di tangannya. "Assalamualaikum, Siska." Aku kaget. "Bu, kok kesini? Mas Randy nggak ada." "Nggak apa-apa, ibu cuma antar makanan. Dan lihat kamu." Ia sudah di depanku, menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Matanya melebar. "Siska, kamu kok kurus banget?" Ibu kaget. Aku mencoba tersenyum. "Nggak kok, Bu. Biasa aja." "Biasa? Ini kurus, Nak. Pipimu kempes. Matamu cekung. Kamu sakit." Ibuku menyentuh wajahku dengan tangan hangatnya. Sentuhan itu hampir membuatku menangis. Sudah lama tak ada yang menyentuhku dengan lembut. "Masuk, Bu. Di luar panas." Ibuku masuk, meletakkan tasnya, lalu duduk di kursi tamu. Matanya tak lepas dari perutku. Perutku besar. Sangat besar untuk ukuran badanku yang kurus. Seperti bola basket yang ditempelkan ke batang korek api. "Ini perutnya kok gede banget. Tapi badannya kurus? Kamu periksa nggak sih, Nak?" Tanya ibuku langsung ke inti. Aku terdiam. Tak bisa menjawab. Pandanganku jatuh ke lantai. Ibuku duduk di sampingku, meraih tanganku. Tangannya hangat, kasar karena pekerjaan rumah, tapi penuh kasih. "Ada apa, Siska? Bicaralah sama ibu. Ibu ini ibumu. Apapun yang terjadi, ibu akan dukung kamu." Air mataku tumpah. Semua yang kutahan selama berbulan-bulan keluar seperti bendungan jebol. Aku menangis di pundak ibuku, menangis sejadi-jadinya. Menangis untuk semua ketakutan, semua kesepian, semua luka yang tak terucap. Ibuku diam saja, mengelus punggungku, membiarkanku menangis sampai reda. Ia tak bertanya apa-apa. Ia hanya menunggu. Setelah tangisku mereda, dengan suara sengau dan terputus-putus, aku mulai bercerita. Tentang larangan periksa, tentang ponsel yang diambil, tentang Mas Randy yang makin jauh, tentang ketakutanku pada janin yang jarang bergerak. Semuanya. Tak ada yang kusembunyikan.
Ibuku mendengarkan dengan wajah yang makin lama makin merah. Tangannya yang memegang tanganku makin erat. Saat aku selesai, ia diam lama. Lalu ia bicara dengan suara bergetar. Bukan sedih, tapi marah. Marah yang ditahan sekuat tenaga. Anakku, kenapa kamu gak bilang dari dulu? Kenapa kamu tanggung sendiri? Mas Randy larang. Bu. Dia bilang ini urusan kita berdua. Kalau ibu ikut campur, aku durhaka. Durhaka? Durhaka. Ibuku hampir berteriak. Siapa yang durhaka? Dia yang mengurung istri, melarang istri periksa hamil. Itu bukan durhaka namanya? Itu kejam namanya. Itu zalim. Bu, jangan keras-keras. Nanti tetangga dengar. Biarlah mereka dengar. Biar tahu bagaimana menantuku memperlakukan anakku. Tapi ibuku menurunkan volume suaranya. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Besok, ibu antar kamu ke dokter kandungan. Diam-diam. Jangan bilang Randy. Ibu akan jemput siang-siang saat dia ngajar. Kita periksa, kita tahu kondisinya. Baru kita putuskan langkah selanjutnya. Aku menggeleng. Nanti Mas Randy marah. Bu, dia bisa. Bisa apa? Potong ibuku cepat. Memukulmu? Menceraikanmu? Biar saja. Ibu lebih takut kamu mati muda karena melahirkan. Kamu ini mengandung anaknya. Ini bukan soal dia. Ini soal nyawa cucuku. Juga nyawamu. Aku terdiam. Ada kebenaran dalam kata-kata ibuku. Tapi bayangan Mas Randy marah besar masih menghantuiku. Ibu akan atur semuanya. Kamu tenang aja. Yang penting, kamu harus siap. Jangan takut. Ibu dan bapak akan di belakangmu. Malam itu, setelah ibuku pulang, aku tak bisa tidur. Aku bergulat dengan dua pilihan. Menurut pada suami yang mungkin salah, atau menurut pada ibuku yang jelas peduli. Mana yang benar menurut Allah? Mas Randy pulang larut malam. Aku pura-pura tidur. Ia tak mengecekku, hanya berganti baju dan tidur dengan membelakangi. Mendengkur kecilnya segera terdengar. Aku menatap langit-langit, berdoa dalam hati. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang benar. Aku bingung. Aku takut. Tapi aku juga khawatir sama anak ini. Tolong lindungi kami. Keesokan harinya, saat Mas Randy pergi mengajar, aku bersiap. Ibuku datang tepat waktu. Kami naik angkot menuju rumah sakit kota. Di dalam perjalanan, jantungku berdebar kencang. Aku seperti penjahat yang kabur dari penjara. Dokter kandungan di rumah sakit itu bernama Dr. Hidayat, pria parubaya dengan kacamata tebal dan senyum ramah. Ia memeriksaku dengan telaten. USG, tensi, lab darah. Wajahnya berubah serius saat melihat hasil USG. Bu Siska, ini kondisi bayinya kurang cairan ketuban, katanya pelan. Aku membeku. Kurang cairan? Bahaya enggak, Dok? Ini cukup serius. Cairan ketuban itu penting untuk melindungi janin dan membantu perkembangan paru-parunya. Dari hasil USG, volumenya di bawah normal. Plasenta juga mulai melemah, tandanya ada tanda-tanda penuaan dini. Ditambah detak jantung yang tidak stabil. Kadang cepat, kadang lambat. Ini indikasi bayi dalam tekanan. Ibuku memegang tanganku erat. Terus harus gimana, Dok? Saya sarankan ibu rawat inap sekarang juga. Kita monitor ketat. Mungkin perlu induksi atau operasi sesar jika kondisi memburuk. Ini untuk menyelamatkan ibu dan bayi. Rawat inap? Operasi? Jantungku berdegup kencang. Itu berarti Mas Randy akan tahu. Itu berarti aku akan melanggar larangannya secara terbuka. Dok, saya harus diskusi sama suami dulu. Dokter Hidayat menggeleng. Bu, ini darurat. Setiap jam berharga. Saya sangat menyarankan rawat inap sekarang. Ibuku menatapku. Siska, dengar kata dokter. Ini demi kamu dan bayimu. Aku bimbang. Belum sempat menjawab, pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Mas Randy berdiri di sana. Wajahnya merah padam, urat lehernya menonjol. Matanya menyala-nyala menatapku. Lalu ibuku, lalu dokter.
Ia masuk dengan langkah besar, mengabaikan perawat yang mencoba menghalangi. Jadi ini ternyata. Suaranya menggelegar. Kamu pilih kabur diam-diam ke dokter, Siska? Di belakangku. Dokter Hidayat mencoba tenang. Pak, ini kondisi darurat. Istri Bapak. Diam. Ini urusan keluarga saya, bentak Mas Randy. Ia menatapku dengan penuh kebencian. Siska, kamu pilih makhluk daripada Allah? Kamu pilih dokter daripada suami? Dasar istri durhaka. Ibuku berdiri, menghadang Mas Randy. Randy, dengarkan dokter dulu. Ini soal nyawa anakmu dan Siska. Nyawa? Urusan nyawa urusan Allah. Bukan urusan dokter. Kamu, ibu mertua, jangan campur tangan rumah tangga kami. Ia meraih tanganku dengan kasar. Tarikannya kuat, hampir membuatku jatuh dari kursi. Aku menjerit kesakitan. Ibu, tolong, teriakku. Ibuku mencoba melerai, tapi Mas Randy mendorongnya hingga hampir jatuh. Perawat dan satpam mulai berdatangan. Tapi Mas Randy tak peduli. Di depan semua orang, ia menyeretku keluar dari ruang dokter, keluar dari rumah sakit, seperti menyeret barang. Dokter Hidayat berteriak dari belakang. Pak, ini bisa membahayakan pasien. Kalau terjadi apa-apa, saya tidak bertanggung jawab. Mas Randy berbalas teriak. Allah yang bertanggung jawab, bukan lo. Di dalam mobil, ia tak bicara sepatah kata pun. Mulutnya terkunci rapat, tangannya mencengkeram setir dengan kuat. Aku duduk di sampingnya, menangis diam-diam, memegangi perutku yang terasa kram. Begitu sampai rumah, ia membuka pintu mobil dengan kasar, menarikku keluar, lalu membawaku ke kamar. Ia membanting pintu kamar dan menguncinya dari luar. Mas, kenapa dikunci? Aku mau ke kamar mandi, teriakku sambil mengetuk pintu. Urus di ember. Mulai sekarang, kamu nggak boleh kemana-mana sampai anakmu lahir. Mas, ini kejam. Aku nggak tahan. Kamu yang kejam. Kamu yang durhaka. Sekarang rasain. Aku mendengar langkahnya menjauh. Lalu suara pintu depan dibanting. Ia pergi. Aku terduduk lemas di lantai kamar. Perutku mulas. Mulas yang berbeda dari biasanya. Seperti ada yang melilit kuat. Aku mencoba tenang, mengusap perut, berbicara pada bayiku. Nak, tenang ya. Mama di sini. Papa lagi marah, tapi nggak apa-apa. Kita baik-baik saja. Tapi mulas itu tak reda. Bahkan makin menjadi. Aku berbaring di tempat tidur, berusaha mengatur napas. Tak lama kemudian, kurasakan ada cairan hangat merembes di pahaku. Air ketuban. Ya Allah, tidak, jangan sekarang, masih 7 bulan. Bisikku panik. Aku berteriak memanggil Mas Randy, tapi ia sudah pergi. Aku berteriak memanggil tetangga, tapi rumah ini agak jauh dari rumah lain. Aku terjebak. Malam itu, aku merasakan sakit yang tak terbayangkan. Kontraksi datang makin sering, makin kuat. Aku menjerit kesakitan, tapi tak ada yang datang menolong. Aku hanya bisa berdoa, berdoa, berdoa. Di tengah sakit yang luar biasa, aku sempat berpikir, inikah rasanya dipercaya sepenuhnya pada Allah? Dibiarin sakit sendiri tanpa pertolongan siapapun. Tapi aku segera menepis pikiran itu. Aku tak mau putus asa pada Allah. Allah tak pernah meninggalkanku. Tapi Allah juga menciptakan dokter, menciptakan rumah sakit, menciptakan ilmu kedokteran. Mengapa itu semua diabaikan? Malam semakin larut. Kontraksi makin hebat. Aku kehilangan hitungan waktu. Yang kuingat, aku terus berteriak, terus menangis, terus berdoa. Hingga akhirnya, di ambang pingsan, aku mendengar suara pintu didobrak. Siska, Siska, kamu di mana? Suara ibuku. Pintu kamar jebol dengan suara menggelegar. Ibuku masuk dengan wajah pucat pasi, diikuti ayahku yang masih memegang linggis, alat yang mereka gunakan untuk mendobrak pintu. Di belakang mereka, beberapa tetangga ikut serta. Wajah mereka campuran antara cemas dan penasaran. Siska. Ibuku berlari ke tempat tidur. Saat melihat kondisiku yang basah, pucat, dan mengerang kesakitan,
Ia menjerit. Ya Allah! Siska! Siska! Nak, kamu kenapa? Bu, air ketuban sudah pecah, sakit sekali. Aku hanya mampu berkata terbata-bata. Ayahku segera menggendongku. Di usiaku yang hamil besar, tubuhku terasa ringan di gendongannya. Mungkin karena aku memang sudah sangat kurus. Cepat! Bawa ke rumah sakit. Panggil ambulans, teriak ayahku. Tapi saat mereka membawaku keluar kamar, seseorang menghadang di depan pintu rumah. Ibu Randy, mertuaku. Ia berdiri dengan tangan bersedekap, wajahnya keras. Di belakangnya, terlihat Mas Randy yang baru saja pulang. Rupanya ia dipanggil tetangga dan tiba bersamaan dengan orang tuaku. Jangan bawa dia kemana-mana, kata Ibu Randy dingin. Ibuku terkesiap. Bu, ini darurat. Anak saya mau melahirkan. Harus ke rumah sakit. Rumah sakit? Rumah sakit itu buatan manusia. Yang menyembuhkan cuma Allah. Anak saya sudah bilang, percaya saja sama Allah. Ini ujian. Kalian hadapi dengan sabar. Ayahku, yang biasanya pendiam, kali ini tak bisa menahan amarah. Bu, ini bukan soal ujian atau bukan. Ini soal nyawa anak saya dan cucu saya. Minggir. Tidak bisa. Saya ibu mertua Siska. Saya punya hak untuk melindungi keluarga anak saya dari campur tangan luar. Campur tangan luar? Saya ini orang tuanya. Bukan orang luar. Ibuku hampir menangis. Pertengkaran hebat terjadi di depan pintu rumah kontrakanku. Ibu Randy bersikukuh bahwa aku tak boleh dibawa ke rumah sakit. Katanya, ini bentuk campur tangan orang tua yang berlebihan. Katanya, Mas Randy sebagai suami punya hak penuh atas istri. Katanya, semua harus diserahkan pada Allah. Mas Randy berdiri di samping ibunya. Diam. Ia menunduk, tak berani menatapku. Tapi ia juga tak membela. Sementara itu, di gendongan ayahku, aku semakin lemah. Kontraksi datang makin cepat. Aku merasakan kepala bayi sudah mulai turun. Aku takut setengah mati kalau melahirkan di sini, tanpa pertolongan medis. Tolong. Rintihku lemah. Ayahku tak peduli lagi dengan perdebatan. Ia langsung melangkah maju, mendorong Ibu Randy dengan tubuh kekarnya. Ibu Randy hampir jatuh. Mas Randy baru bergerak saat melihat ibunya didorong. Hei, jangan kasar sama ibu saya. Mas Randy menghadang ayahku. Ayahku menatapnya tajam. Kamu simpan omong kosongmu. Anak saya sekarat, sialan. Itu pertama kalinya aku mendengar ayahku mengumpat. Beliau orang yang sangat santun, tak pernah berkata kasar. Tapi malam itu, aku melihat sisi lain dari ayahku. Sisi seorang ayah yang marah karena anaknya terancam. Mas Randy mundur selangkah. Mungkin ia tak menyangka akan melihat reaksi sekeras itu. Randy. Ibu Randy berteriak. Jangan biarkan mereka bawa Siska. Ini soal prinsip. Tapi tetangga yang ikut datang mulai bersuara. Pak RT, yang juga ikut hadir, berkata dengan tegas, Bu, ini darurat. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Siska, Bapak dan Ibu yang akan bertanggung jawab. Saya sebagai RT tidak akan tinggal diam. Wajah Ibu Randy berubah. Ancaman Pak RT bukan main-main. Kalau sampai ada korban jiwa, bisa-bisa ia dilaporkan ke polisi. Saat itulah ambulans yang dipanggil tetangga tiba. Suara sirine memecah malam. Para medis turun dengan tandu. Di mana pasiennya? Tanya seorang paramedis. Ini. Cepat. Ayahku segera menggendongku ke tandu. Ibu Randy masih mencoba menghalangi, tapi beberapa tetangga menahannya. Sudah, Bu. Biar mereka pergi. Ini demi kebaikan semua. Aku dibawa ke ambulans. Ibuku ikut serta. Di dalam ambulans, para medis memeriksaku. Wajahnya serius. Bu, ini pembukaan sudah lengkap. Bayinya sudah di jalan lahir. Kita harus cepat sampai rumah sakit. Sepanjang perjalanan, aku terus berdoa. Ya Allah, selamatkan anakku. Beri dia kesempatan hidup. Aku rela apapun, asal dia selamat. Ibuku menggenggam tanganku erat, menangis. Siska,
Nak, bertahan. Ibu di sini. Bapak juga. Kalian berdua harus selamat. Pandanganku mulai kabur. Suara sirine makin terdengar jauh. Lalu semuanya gelap. Aku terbangun di ruangan putih. Ada monitor di sampingku. Ada selang di tangan. Sinarnya silau. Bau antiseptik menyengat. Aku mencoba menggerakkan tubuh, tapi terasa lemas sekali. Lalu aku sadar. Perutku kosong. Bayiku, mana bayiku? Suaraku serak, nyaris seperti bisikan. Ibuku yang duduk di samping langsung mendekat. Wajahnya sembab, mata bengkak. Tapi ia tersenyum. Senyum yang penuh syukur. Tenang, nak. Bayimu selamat. Laki-laki. Tapi prematur. Ada di NICU. NICU. Neonatal Intensive Care Unit. Ruang perawatan intensif untuk bayi baru lahir yang bermasalah. Jantungku berdegup kencang. Prematur? Parah, Bu. Dokter bilang usianya baru 32 minggu. Berat 1,8 kilogram. Paru-parunya belum sempurna. Tapi dia kuat. Siska. Dia berjuang. Namanya sudah ditulis. Baby Bow R. Baby Bow R. Anak laki-laki keluarga R. Belum diberi nama. Aku menangis. Aku mau lihat dia. Bu. Tolong antar aku. Ibuku meminjam kursi roda dan mengantarku ke ruang NICU. Perjalanan dari kamarku ke sana terasa begitu panjang. Lorong rumah sakit yang terang, suara langkah perawat, bau obat, dan hatiku yang berdebar tak karuan. Akhirnya, kami sampai. Di balik kaca besar, ada puluhan inkubator. Tapi mataku langsung tertuju pada satu. Yang paling kecil. Yang paling mungil. Yang dikelilingi lebih banyak selang daripada yang lain. Dia. Anakku. Mungil sekali. Merah, dengan selang di hidung dan infus di tangan mungilnya. Tubuhnya hanya sebesar 2 telapak tangan orang dewasa. Dadanya naik turun cepat, berusaha bernapas dengan alat bantu. Matanya terpejam rapat. Masya Allah. Nak, Mama di sini. Tangisku pecah. Air mata mengalir deras. Aku menempelkan telapak tangan di kaca, seolah bisa merasakan kehangatannya. Ibuku menangis di sampingku. Dia kuat, Siska. Kata dokternya, detak jantungnya stabil. Dia berjuang. Aku menatapnya lama. Sangat lama. Menghafal setiap detail wajah mungilnya. Alis tipis yang seperti Mas Randy. Hidung mancung yang seperti keluargaku. Jari-jari tangan yang panjang dan lentik. Kakinya yang mungil, tak lebih panjang dari jari telunjukku. Nak, Mama janji. Mama akan berjuang buat kamu. Mama akan selalu di sini. 2 hari aku dirawat, Mas Randy tak muncul sama sekali. Tak ada kabar, tak ada kunjungan. Bahkan sepucuk pesan pun tidak. Aku bertanya pada ibuku, tapi ia hanya menggeleng. Sudahlah, nak, fokus pada pemulihanmu dan bayimu. Ibuku juga bercerita apa yang terjadi setelah aku pingsan. Ibu Randy tetap ngotot bahwa ini semua karena aku tak sabar, tak tawakal. Katanya, kalau saja aku diam di rumah, mungkin Allah akan memberikan keajaiban. Sekarang dia di rumah sakit, tetap aja bayinya prematur. Sama aja. Nggak ada bedanya, kata Ibu Randy. Mas Randy, katanya, hanya diam. Tak membela, tak juga menyalahkan ibunya. Seperti biasa. Hari ketiga, seorang perawat memberiku selembar amplop coklat. Ibu Siska? Ini titipan dari suami ibu. Aku membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada surat cerai, lengkap dengan tanda tangan Mas Randy dan 2 saksi. Tertanggal sehari setelah aku dilarikan ke rumah sakit. Dengan ini saya, Randy bin Ahmad, menjatuhkan talak 1 kepada Siska binti Rahmat. Aku membaca surat itu berulang-ulang. Tak percaya. Di saat aku terbaring lemah, di saat anak kami berjuang di inkubator, ia sibuk mengurus perceraian. Ia bahkan tak menungguku sadar. Ia bahkan tak memberi kesempatan bicara. Di balik surat itu, ada tulisan tangan. Tulisan Mas Randy yang kukenal begitu akrab. Siska, kamu memilih dokter daripada Allah. Aku tak bisa hidup dengan perempuan seperti itu.
Jaga anakmu baik-baik. Itu titipan. Bukan rezekimu. Aku sudah dapat istri yang lebih paham agama. Semoga dia bisa melahirkan anakku dengan selamat, tanpa campur tangan manusia. Bukan rezekiku? Anak yang kukandung 9 bulan, yang kurasa setiap tendangannya, yang kuhampiri mati demi melahirkannya, bukan rezekiku? Aku hanya dititipin? Dan ia sudah dapat istri baru? Dalam hitungan hari? Aku meremas surat itu dan menangis sejadi-jadinya. Perawat yang mengantarkan surat itu tampak bingung dan cemas. Bu, ibu kenapa? Saya panggilkan dokter. Aku hanya menggeleng, tak mampu berkata-kata. Ibuku datang tak lama kemudian. Melihat ekspresiku dan surat di tanganku, ia segera tahu. Ia memelukku erat. Nak, sudah. Ibu tahu. Bapak juga tahu. Kami sudah dengar dari Pak RT. Randy memang sudah urus cerai. Ibu minta maaf, Nak. Ibu gagal jagain kamu. Bu, dia bilang anak ini bukan rezekiku. Cuma titipan. Ibuku menarik napas panjang. Lalu berkata dengan tegas, Siska, dengar. Setiap anak adalah rezeki dan titipan sekaligus. Tapi rezeki itu harus diperjuangkan. Dan kamu sudah berjuang lebih dari cukup. Kamu hampir mati demi anak itu. Jangan biarkan kata-kata Randy merusak kebahagiaanmu. Anakmu selamat. Itu yang utama. Aku terdiam. Mencerna kata-kata ibuku. Sekarang istirahat. Besok kita urus semuanya. Kamu harus kuat buat anakmu. Malam itu, di ruang perawatan yang sunyi, aku memandangi langit-langit. Hatiku campur aduk antara sedih, marah, dan kecewa. Tapi di antara semua itu, ada satu tekad yang mulai tumbuh. Aku harus kuat. Untuk Niki, nama yang mulai kusematkan untuk anakku dalam hati. Keesokan harinya, ayahku datang. Ia duduk di sampingku dengan wajah lelah. Semalam ia bergadang mengurus administrasi dan memastikan semuanya baik-baik saja. Nak, Bapak mau tanya. Kamu mau tinggal di mana setelah pulang? Aku terdiam. Rumah kontrakan itu milik Mas Randy, setidaknya begitu katanya. Aku tak punya tempat. Pulang ke rumah aja. Nak, kamar masa kecilmu masih seperti dulu. Ibu sudah bersihin. Kamu dan cucuku bisa tinggal di sana selama-lamanya. Aku menangis lagi. Bukan sedih, tapi haru. Di saat suamiku membuangku, orang tuaku justru membuka pintu lebar-lebar. Maaf, Pak. Siska merepotkan. Nak, kamu anak Bapak. Bukan beban. Jangan pernah berpikir begitu. Ini rumahmu. Akan selalu begitu. Ayahku meraih tanganku, menggenggamnya erat. Tangannya kasar, kapalan karena kerja keras, tapi hangat. Sangat hangat. Bapak tahu kamu sedih. Tapi percaya sama Bapak, suatu hari nanti, semua ini akan terbayar. Kamu akan lihat, orang-orang yang zalim akan dapat balasannya. Tugas kita sekarang cuma berjuang dan bersabar. Aku mengangguk. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa punya pijakan. Punya tempat berpulang. Hari-hari berikutnya kuhabiskan di samping inkubator Niki. Aku belajar memerah ASI, menyimpannya, memberikannya pada perawat untuk disuapkan lewat selang. Aku belajar membaca monitor, memahami arti angka-angka yang kadang naik turun. Aku belajar percaya bahwa meski kecil, Niki punya semangat juang yang luar biasa. Ibuku bergantian menjagaku. Kadang ia menangis diam-diam melihat perjuangan cucunya. Tapi di depanku, ia selalu tegar. Lihat, Nak, cucuku kuat. Udah naik 100 gram, katanya suatu hari, menunjukkan grafik berat badan Niki. Perlahan, Niki mulai menunjukkan kemajuan. Ia bisa bernapas tanpa alat bantu. Ia bisa menyusu langsung dari botol. Infus mulai dicabut satu persatu. Bobotnya naik. Warnanya membaik. Aku mulai memberanikan diri untuk menggendongnya. Saat pertama kali tubuh mungil itu ada di dadaku, aku menangis lagi. Rasanya seperti memiliki dunia. Niki, Niki, Mama sayang kamu. Matanya yang sayu terbuka, menatapku. Seolah ia tahu bahwa perempuan yang menggendongnya ini adalah ibunya. Bahwa ia telah berjuang bersama ibunya.
Di hari ke-9, dokter memberi kabar baik. Bu Siska, Niki sudah boleh pulang. Berat badannya 2,2 kilogram, sudah bisa minum ASI langsung, dan semua tanda vital stabil. Selamat ya, Bu. Aku menangis bahagia. Hari itu juga, aku dan Niki pulang. Bukan ke rumah kontrakan, tapi ke rumah orang tuaku. Ayahku menjemput dengan taksi. Ibuku sudah menyiapkan kamar dengan tempat tidur bayi baru, hadiah dari mereka. Selamat datang di rumah, Nak, kata ibuku sambil menggendong Niki. Niki merengek kecil, lalu tertidur pulas di pelukan neneknya. Aku memandangi mereka. Ibuku yang tersenyum bahagia meski matanya sembab. Ayahku yang sibuk mengatur barang-barang. Rumah kecil ini, yang dulu kutinggalkan untuk menikah, kini menjadi tempat perlindungan terakhir. Di tengah kehancuran rumah tanggaku, aku masih punya mereka. Masih punya tempat pulang. Masih punya cinta yang tak bersyarat. Dan itu lebih dari cukup untuk memulai lembaran baru. 2 minggu setelah kepulangan Niki, hidupku mulai menemukan ritme baru. Pagi-pagi buta, aku bangun untuk memerah ASI. Setelah itu, memandikan Niki, memberinya makan, meninabobokannya kembali tidur. Sore harinya, aku bergantian dengan ibuku menjaga Niki sambil mengerjakan pekerjaan rumah. Malamnya, aku begadang karena Niki sering terbangun, entah lapar, atau hanya ingin dekat. Ibuku selalu berkata, "Istirahatlah, Nak, ibu yang jagain." Tapi aku tak bisa. Setiap kali memejamkan mata, bayangan malam itu terus menghantuiku. Rasa sakit, ketakutan, dan kesendirian saat kontraksi datang tanpa ada yang menolong. Dan yang paling menyakitkan, surat cerai itu. Kata-kata Mas Randy yang terus terngiang di telinga. Anak itu titipan, bukan rezekimu. Aku sering menatap Niki lama-lama saat ia tidur. Wajahnya damai, polos, tak tahu apa-apa tentang kekacauan yang mengiringi kelahirannya. Kadang ia tersenyum dalam tidur. Senyum bayi yang katanya karena didatangi malaikat. Aku tersenyum juga, meski hatiku masih perih. Mas Randy tak pernah muncul. Tak ada kabar, tak ada kunjungan, tak ada tanggung jawab. Ibu Randy datang sekali, 2 minggu setelah Niki pulang. Ia datang dengan muka masam, melihat Niki dari jauh, lalu berkata, "Kasihan anak itu, lahir prematur karena ibunya nggak sabar." Ibuku hampir marah, tapi kutahan. "Sudah, Bu. Biar saja." Ibu Randy pergi setelah 5 menit. Tak pernah kembali. Di bulan kedua, aku mulai mencari informasi tentang hak-hak anak setelah perceraian. Seorang teman ibuku yang bekerja di Lebih memberikan penjelasan. Mas Randy tetap berkewajiban memberi nafkah untuk Niki, meski kami bercerai. Tapi bagaimana menagihnya? Ia bahkan tak mau dihubungi. Ayahku mencoba mendatangi rumah kontrakan, tapi rumah itu sudah kosong. Tetangga bilang, Mas Randy pindah tak lama setelah perceraian. Tak ada yang tahu kemana. Mungkin dia memang ingin lepas tangan. "Nak," kata ayahku sedih. Aku menghela napas. "Sudahlah, Pak. Kita usahakan sendiri dulu. Yang penting Niki sehat." Tapi di dalam hati, luka itu tetap ada. Bukan soal uang, tapi soal pengakuan. Mas Randy tak pernah sekalipun bertanya kabar Niki. Tak pernah ingin tahu apakah anaknya selamat atau tidak. Ia seperti membuang kami begitu saja. Malam-malamku jadi panjang. Kadang saat Niki tidur, aku duduk di teras, memandang bintang, bertanya pada Allah. Kenapa harus begini? Kenapa aku harus mengalami ini? Apa salahku? Tapi tak ada jawaban. Hanya angin malam yang berbisik lembut. 3 bulan setelah kelahiran Niki, aku mulai kembali mengajar ngaji di TPQ dekat rumah. Awalnya ragu, karena harus meninggalkan Niki. Tapi ibuku meyakinkan. "Pergilah, Nak. Ibu jagain Niki. Kamu butuh kegiatan, biar nggak terus-terusan mikirin yang nggak-nggak." Aku setuju. TPQ tempatku dulu mengajar menerimaku kembali dengan tangan terbuka. Anak-anak didikku senang melihatku. Mereka bertanya kenapa aku lama tak muncul, dan aku hanya tersenyum. Tak perlu mereka tahu kisah sedihku. Mengajar ngaji ternyata jadi terapi tersendiri. Suara anak-anak membaca Al-Quran, tawa mereka, polosnya mereka,
Semua itu membuatku merasa hidup kembali. Di sela-sela mengajar, aku sering merenungkan ayat-ayat yang dulu kuhafal. Tentang kesabaran, tentang ujian, tentang janji Allah bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Perlahan, hatiku mulai tenang. Tapi takdir berkata lain. Suatu sore, saat sedang mengajar, seorang ibu datang tergopoh-gopoh. Bu Siska, cepetan pulang. Anak ibu panas tinggi. Jantungku hampir berhenti. Aku berlari pulang meski jaraknya hanya 200 meter. Sesampai di rumah, kulihat Niki menangis keras di gendongan ibuku. Wajahnya merah, napasnya cepat, dan tubuhnya panas sekali. Sejak kapan, Bu? Tanyaku panik. Baru sejam yang lalu. Tiba-tiba aja panas. Udah ibu kompres, tapi nggak turun. Aku menggendong Niki, merasakan panas tubuhnya. Ini bukan panas biasa. Ini panas yang membuatku takut. Bawa ke dokter, Bu. Sekarang. Ayahku langsung menyiapkan motor. Aku duduk di belakang dengan Niki dalam gendongan, berdoa sepanjang jalan. Di klinik, dokter memeriksa Niki dengan teliti. Lalu wajahnya berubah serius. Bu, ini demamnya tinggi sekali, 39,5 derajat. Saya curiga ada infeksi. Mengingat Niki lahir prematur, sistem imunnya belum sekuat bayi normal. Saya sarankan rawat inap. Rawat inap lagi. Jantungku berdegup kencang. Infeksi apa, Dok? Sementara saya curiga infeksi saluran pernapasan. Bisa juga ke arah pneumonia. Tapi harus diperiksa lebih lanjut. Saya akan berikan rujukan ke rumah sakit. Aku menangis. Niki baru 3 bulan. Sudah harus dirawat lagi. Di rumah sakit, Niki menjalani berbagai pemeriksaan. Röntgen, lab darah, dan lain-lain. Hasilnya, pneumonia. Infeksi paru-paru. Dokter bilang, karena paru-parunya belum sempurna sejak lahir, ia lebih rentan. Niki dirawat di ruang anak. Aku menemaninya setiap saat. Ibuku bergantian menjaga, membawakan makanan, dan menemaniku di malam hari. Seminggu pertama adalah yang terberat. Niki harus dipasangi infus lagi, diberi oksigen, dan disuntik antibiotik setiap beberapa jam. Tangisnya memecah hatiku. Aku hanya bisa menggendongnya, membelainya, berbisik bahwa mama di sini. Di malam kelima, saat Niki akhirnya tertidur lelap setelah rewel berjam-jam, aku duduk di kursi samping ranjangnya, memandangi wajahnya yang pucat. Lalu tanpa sadar, air mataku jatuh. Maafin Mama, Nak. Mama nggak bisa jagain kamu dengan baik. Mama gagal. Apa yang gagal? Aku menoleh. Seorang perawat muda berdiri di pintu. Wajahnya ramah, matanya penuh simpati. Nggak apa-apa, Bu. Saya cuma lewat. Dengar ibu nangis. Aku menghapus air mata. Maaf, Mbak. Saya cuma capek. Perawat itu duduk di kursi kosong di sampingku. Boleh saya temani sebentar? Namanya susah kalau sendirian. Aku mengangguk. Anak ibu kuat. Bayi prematur biasanya memang lebih rentan. Tapi mereka juga petarung. Saya lihat Niki. Dia berjuang keras. Ibu juga harus kuat. Terima kasih, Mbak. Perawat itu, Mbak Dewi, perkenalkannya nanti, bercerita sedikit tentang pengalamannya menangani bayi prematur. Banyak yang selamat dan tumbuh sehat. Yang penting ibu sabar dan terus dampingi. Doa juga. Tapi Mbak, kadang saya merasa, apakah ini karena salah saya? Karena saya nggak periksa kandungan dulu? Mungkin kalau saya periksa, Niki nggak lahir prematur. Mungkin dia nggak sakit sekarang. Mbak Dewi diam sebentar. Lalu berkata dengan hati-hati, Bu, saya bukan ahli agama. Tapi saya tahu, setiap ibu pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Kadang kita dihadapkan pada pilihan sulit. Dan kita hanya bisa menjalani yang ada di depan mata sambil belajar dari masa lalu. Ia menepuk pundaku. Jangan salahkan diri sendiri terus-terusan. Itu nggak baik buat ibu, juga buat Niki. Dia butuh mama yang kuat, bukan mama yang tenggelam dalam penyesalan. Kata-kata Mbak Dewi menghantamku. Iya benar. Aku terlalu sibuk menyalahkan diri, padahal Niki butuh aku yang utuh.
Malam itu, setelah Mbak Dewi pergi, aku berdoa lama. Bukan meminta kesembuhan saja, tapi juga meminta kekuatan. Kekuatan untuk menerima masa lalu, untuk menjalani hari ini, dan untuk menghadapi masa depan. Niki sembuh setelah 12 hari dirawat. Beratnya turun sedikit, tapi dokter bilang itu wajar. Yang penting infeksinya sudah bersih. Pulang dari rumah sakit, aku bertekad akan lebih waspada. Aku belajar tentang kesehatan bayi, tentang tanda-tanda bahaya, tentang nutrisi. Aku tak mau lagi lengah. Dan di sela-sela itu, aku juga mulai merenungkan satu hal, memaafkan. Bukan untuk Mas Randy, tapi untuk diriku sendiri. Karena selama ini, kebencian pada mantan suamiku hanya menggerogoti hatiku sendiri. Ya Allah, bantu aku untuk ikhlas. Bantu aku untuk memaafkan. Bukan karena dia pantas dimaafkan, tapi karena aku pantas untuk tenang. Perlahan, beban itu mulai terasa ringan. Bukan hilang, tapi berkurang. Dan itu cukup untuk membuatku bisa tersenyum lagi pada Niki. Saat Niki tertawa, aku ikut tertawa. Saat ia mulai bisa tengkurap sendiri, aku bersorak. Saat ia mengoceh, "Mama-mama," meski mungkin hanya suara acak, aku menangis haru. Hidup terus berjalan. Dan aku, bersama Niki, berjalan perlahan tapi pasti. Hari itu, genap 6 bulan usia Niki. 6 bulan penuh perjuangan, air mata, tapi juga kebahagiaan. Aku dan ibuku merayakan sederhana, memotong kue bolu buatan sendiri, mendandani Niki dengan baju baru hadiah dari ayahku, dan memotretnya dengan kamar ponsel. Niki tumbuh pesat. Di usia 6 bulan, beratnya sudah 7,2 kilogram, normal untuk bayi seusianya. Dokter anak yang rutin kami datangi setiap bulan tersenyum puas. Ibu hebat. Perjuangan ibu membuahkan hasil. Niki sekarang sehat dan perkembangannya sangat baik. Aku hampir menangis mendengarnya. Perjuangan panjang sejak kelahiran prematur, melalui pneumonia, dan berbagai tantangan lainnya, akhirnya membuahkan hasil. Sore harinya, setelah Niki tidur, aku duduk di teras rumah orang tuaku. Menikmati angin sore sambil membaca buku tentang pola asuh anak. Hidup terasa tenang. Mungkin ini yang namanya bahagia sederhana. Tapi ketenangan itu pecah ketika sebuah mobil berhenti di depan rumah. Aku mendongak. Seorang wanita turun dari mobil. Ia mengenakan kerudung lebar, gamis coklat, dan wajah yang tak kukenal. Ia ragu-ragu melangkah ke pintu, lalu melihatku di teras. "Maaf, apa ini rumahnya Ibu Siska?" tanyanya sopan. Aku berdiri. "Betul. Saya Siska. Ada perlu apa?" Wanita itu mendekat. Wajahnya, ada sesuatu di sana. Kecemasan? Ketakutan? Atau mungkin rasa bersalah? "Nama saya Sari. Saya teman kantor Mas Randy. Mantan suami ibu." Jantungku berdegup. 2 tahun berlalu. Nama itu masih bisa membuat dadaku sesak. Aku mencoba tenang. "Ada perlu apa, Mbak Sari?" Sari menunduk, lalu menatapku. "Saya nggak enak hati, Bu. Rasanya saya harus jujur sama Ibu. Sudah lama saya pendam." Aku mempersilakannya duduk. Ibuku keluar sebentar, melihat ada tamu, lalu masuk lagi dengan pengertian. Sari duduk di kursi teras, tangannya gelisah memainkan ujung jilbab. "Bu Siska, saya tahu ini mungkin bukan urusan saya. Tapi saya nggak bisa diam. Saya lihat sendiri bagaimana Bapak Randy dulu di kantor. Saya lihat bagaimana dia bicara tentang ibu, tentang kehamilan ibu, tentang keyakinannya. Saya juga yang waktu itu kasih tahu ibu kalau dia menikah lagi." Aku ingat, 2 tahun lalu, Sari datang ke rumah sakit memberitahu bahwa Mas Randy menikah lagi seminggu setelah menceraikanku. "Lalu sekarang ada apa, Mbak?" Sari menarik napas panjang. "Bu, Mas Randy, mantan suami ibu, dia sekarang dirawat di rumah sakit jiwa." Dunia serasa berhenti berputar. "Rumah sakit jiwa?" Ulangku tak percaya. Sari mengangguk. "Sudah 3 bulan. Sejak istrinya yang baru meninggal." Aku terkesiap. "Meninggal? Istrinya meninggal? Karena apa?" Sari bercerita dengan suara bergetar. "Randy menikahi janda bernama Lina.
seorang wanita yang katanya sangat paham agama. Di awal pernikahan, Lina hamil. Tapi karena keyakinan yang sama, bahwa periksa kandungan tidak perlu, cukup tawakal, Lina tak pernah ke dokter. Di usia kandungan 8 bulan, Lina demam tinggi. Randy melarangnya ke dokter. Cukup kompres dan doa. Allah pasti jaga, katanya. Demam tak kunjung turun. 3 hari kemudian, Lina kejang-kejang. Randy panik dan membawanya ke rumah sakit. Tapi terlambat. Lina meninggal di UGD karena infeksi berat, sepsis, yang menjalar ke seluruh tubuh. Janinnya meninggal di kandungan. Bayinya juga meninggal. Bisikku, nyaris tak bersuara. Sari mengangguk, air matanya jatuh. Dikeluarkan dalam keadaan sudah tak bernyawa. Kata dokter, infeksi dari ibu sudah menjalar ke janin. Seandainya sejak awal demam dibawa ke rumah sakit, mungkin masih bisa ditolong. Tapi, ya, Allah berkehendak lain. Aku terdiam 1000 bahasa. Informasi ini terlalu berat, terlalu mengejutkan. Dan Mas Randy, tanyaku lirih. Dia hancur, Bu. Benar-benar hancur. Setelah pemakaman, dia ngomel-ngomel sendiri. Kadang teriak-teriak, Siska benar, Siska benar. Keluarganya bawa dia ke psikiater, dan didiagnosis depresi berat dengan psikotik. Sekarang dirawat di RSJ Dr. Suharto Herjan. Sari meraih tanganku. Maaf, Bu, saya datang ke sini mungkin bukan tempatnya. Tapi saya merasa ibu perlu tahu. Dan saya juga. Saya ingin minta maaf atas nama teman-teman kantor yang dulu mungkin ikut membenarkan Mas Randy. Aku tak tahu harus berkata apa. Kepalaku penuh, dadaku sesak. Campur aduk antara sedih, iba, dan lega. Bukan lega karena ia menderita, tapi lega karena kebenaran akhirnya terungkap. Bahwa tawakal tanpa ikhtiar bukanlah ajaran Islam yang benar. Bahwa keyakinannya yang dulu begitu kukuh, ternyata membawa petaka. Sari pamit setelah menyerahkan nomor telepon keluarga Randy. Kalau ibu ingin menjenguk atau sekadar memberi dukungan, ini kontaknya. Aku menerima kertas itu, meski tak tahu akan menggunakannya atau tidak. Malam harinya, aku tak bisa tidur. Pikiranku berkecamuk. Aku teringat kata-kata Mas Randy dulu. Kamu pilih dokter daripada Allah. Aku tak bisa hidup dengan perempuan seperti itu. Kini, keyakinannya yang murni, itu telah membunuh istri dan anaknya sendiri. Ironi yang pahit. Aku bangun, mengecek Niki yang tidur pulas. Wajahnya tenang. Dengan jemari, kususuri rambut halusnya. Nak, ayahmu salah. Tapi mama doakan semoga dia sadar. Keesokan harinya, setelah berpikir panjang, aku memutuskan untuk menjenguk. Bukan karena cinta. Cinta itu sudah lama mati. Tapi karena kemanusiaan. Dan karena Niki berhak tahu, suatu hari nanti, bahwa ibunya pernah berusaha. Aku pamit pada ibuku. Awalnya ia keberatan. Untuk apa, Siska? Dia sudah menceraikanmu, sudah menyakitimu. Bu, dia ayahnya Niki. Dan dia sedang sakit. Mungkin ini jalan Allah untuk menunjukkan sesuatu padanya. Biarkan aku pergi, Bu. Cuma sekali. Ibuku menghela napas, lalu mengangguk. Ayahku mengantarku ke RSJ. Sepanjang jalan, kami tak banyak bicara. Aku hanya berdoa dalam hati. RSJ Dr. Suharto Herjan terletak di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Bangunannya besar, tapi terasa dingin dan kaku. Setelah melalui prosedur administrasi, aku diizinkan masuk ke ruang kunjungan. Seorang perawat mendampingi. Pasien atas nama Randy, ya? Sebentar, saya panggilkan. Aku duduk di ruangan sederhana. Meja, 2 kursi, dan kaca besar yang memisahkan ruang tunggu dengan ruang pasien. Seperti di film-film. Beberapa menit kemudian, seorang pria muncul dari balik pintu. Randy. Aku hampir tak mengenalinya. Dulu, ia selalu rapi dengan kemeja putih dan peci hitam. Kini, ia memakai baju pasien berwarna hijau, rambut acak-acakan, jenggot tak terurus. Matanya kosong, sayu, dan redup. Ia berjalan pelan, seperti kehilangan semangat hidup. Saat duduk di seberang kaca, ia mendongak.
Matanya bertemu dengan mataku. Sekejap, ada kilatan di matanya. Pengakuan? Kejutan? Aku tak tahu. Assalamualaikum, Mas, sapaku pelan, meraih handphone yang tersambung ke pengeras suara di ruangannya. Ia meraih handphone di sisinya. Tangannya gemetar. Siska. Suaranya serak, nyaris seperti bisikan. Ya, Mas. Ini aku. Siska. Diam lama. Air matanya mulai jatuh. Siska. Siska, aku salah. Aku menahan napas. Ini pertama kalinya aku mendengar pengakuan itu. Lina, istriku, meninggal. Anakku juga. Semua karena aku. Karena keyakinan bodohku. Aku pikir aku paling benar. Aku pikir tawakal itu berarti menolak dokter. Menolak ikhtiar. Tapi lihat sekarang, lihat aku. Ia menangis. Menangis seperti anak kecil. Lina demam. 3 hari demam. Aku larang periksa. Bilangnya tawakal. Sampai dia kejang-kejang, baru aku bawa. Tapi terlambat. Dokter bilang infeksinya sudah parah. Harusnya dari hari pertama dirawat. Tapi aku diam, membiarkannya menumpahkan semua. Siska, dulu aku bilang anak itu titipan, bukan rezeki. Itu salah. Itu sangat salah. Anak itu amanah. Rezeki yang harus dijaga. Dan aku gagal menjaganya. Aku gagal jadi suami. Aku gagal jadi ayah. Ia memandangku dengan mata sembab. Niki, anak kita, bagaimana kabarnya? Aku tersenyum tipis. Dia sehat, Mas. Sudah 6 bulan. Beratnya normal. Perkembangannya baik. Dia lucu. Sering tersenyum. Randy menangis lagi. Syukurlah. Kau selamatkan dia. Siska, kau yang benar. Aku yang salah. Tak ada kata-kata yang bisa keluar dariku selain doa. Mas, aku maafkan kamu. Bukan berarti kita akan kembali bersama. Tapi aku maafkan. Demi kebaikan kita semua. Sekarang fokuslah pada kesembuhanmu. Randy mengangguk lemah. Terima kasih, Siska. Terima kasih sudah mau datang. Tolong jaga Niki baik-baik. Aku mohon. Iya, Mas. Akan aku jaga. Aku pamit setelah beberapa menit. Di luar ruangan, aku bertemu dengan dokter yang menangani Randy. Ia menjelaskan bahwa kondisi Randy mulai membaik, tapi masih butuh waktu lama. Trauma dan rasa bersalahnya sangat dalam. Yang penting dia mau mengakui kesalahannya. Itu langkah awal penyembuhan, kata dokter. Aku mengucap terima kasih dan keluar. Ayahku menungguku di parkiran. Bagaimana? Tanyanya. Luar biasa, Pak. Allah memang maha adil. Sepanjang perjalanan pulang, aku merenung. Karma itu nyata. Bukan dalam arti dendam kesumat, tapi dalam arti bahwa setiap perbuatan ada konsekuensinya. Keyakinan yang keliru, jika dipaksakan pada orang lain, bisa membawa petaka. Randy harus kehilangan segalanya untuk menyadari itu. Malamnya, aku menggendong Niki lebih lama. Menyanyikannya lagu-lagu, membacakan doa. Sayang, Mama doakan ayahmu sembuh. Mama doakan kamu tumbuh jadi anak baik. Dan Mama janji, Mama akan selalu jaga kamu dengan ikhtiar terbaik. Bukan hanya doa, tapi juga usaha. Niki tertawa kecil, meraih jari telunjukku. Hidup terus berjalan. Dengan luka yang mulai mengering. Dengan pelajaran yang mahal harganya. Dan dengan keyakinan baru, bahwa tawakal sejati adalah berusaha, lalu berserah. Bukan berpangku tangan dan menyebutnya pasrah. 2 tahun telah berlalu sejak peristiwa di rumah sakit jiwa. 2 tahun yang penuh dengan perubahan, penyesuaian, dan pertumbuhan. Niki kini sudah genap berusia 4 tahun. Ia tumbuh menjadi anak yang cerdas, aktif, dan penuh rasa ingin tahu. Setiap pagi, aku mengantarnya ke playgroup dekat rumah. Ia selalu berlari kecil memasuki gerbang, menoleh ke belakang untuk melambai padaku. Dada, Ma. Sore jemput, ya, teriaknya dengan semangat. Aku selalu membalas lambaiannya dengan senyum. Senyum yang kini tulus, bukan lagi dipaksakan.
Hidup kami sederhana, tapi cukup. Aku bekerja sebagai guru ngaji di TPQ dan juga membuka jasa pembuatan kue ulang tahun kecil-kecilan dari rumah. Pesanan datang dari tetangga, kenalan, dan mulut ke mulut. Pendapatannya lumayan, bisa membantu orang tuaku dan memenuhi kebutuhan Niki. Ibuku selalu berkata, "Kamu hebat, Siska." Jadi ibu tunggal sambil kerja, Niki tumbuh sehat. Aku hanya tersenyum. Semua ini berkat dukungan mereka. Tanpa orang tuaku, mungkin aku sudah tenggelam dalam depresi. Sore itu, sepulang mengajar, aku dikejutkan dengan kedatangan seorang pria di teras rumah. Ia duduk dengan rapi, mengenakan kemeja batik dan peci. Wajahnya, wajah yang tak asing. Randy. Jantungku berdegup kencang. Tapi kali ini bukan karena takut atau sedih. Lebih karena kaget. "Assalamualaikum, Siska," sapanya lembut. Suaranya lebih tenang dari 2 tahun lalu. "Waalaikumsalam, Mas Randy." Aku menjawab hati-hati. Ia berdiri, tersenyum tipis. "Boleh minta waktu sebentar?" Aku mengangguk, mempersilakannya duduk kembali. Aku duduk di kursi seberang, menjaga jarak aman. "Sudah 2 tahun, ya," ia memulai. 2 tahun sejak kamu menjengukku di rumah sakit. Aku mau berterima kasih. Kunjunganmu saat itu membuka mataku." Aku diam, mendengarkan. Selesai dari rumah sakit, aku menjalani terapi rutin. Psikiater membantuku memahami banyak hal. Bukan hanya tentang penyakitku, tapi tentang pola pikirku yang keliru selama ini. Ia menghela napas. Aku diajak merenungkan kembali ajaran agama yang benar. Bahwa tawakal bukan berarti pasrah tanpa ikhtiar. Bahwa Allah menciptakan dokter dan obat sebagai perantara kesembuhan. Ia menatapku. "Kamu benar, Siska. Sejak awal kamu benar. Maafkan aku yang dulu terlalu sombong untuk mendengarkan." Aku menunduk. "Mas, semua sudah berlalu. Aku sudah memaafkanmu." Aku tahu. Tapi aku butuh mengucapkannya langsung. Dan aku juga mau minta maaf sama Niki. Anak kita. Sebutan, anak kita, menggetarkan hatiku. Setelah sekian lama, akhirnya ia mengakui Niki sebagai anaknya. Niki sedang main di belakang sama neneknya. "Kalau mau, nanti kupanggil." Randy mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku memanggil Niki dan ibuku. Niki datang dengan wajah polos, memegang mainan mobil-mobilan. Ia menatap Randy dengan rasa ingin tahu. "Nak, ini papamu," kataku pelan. Niki mengernyit. "Papa? Niki punya papa? Kan selama ini cuma mama, nenek, kakek." Randy berlutut, menyamakan tinggi dengan Niki. Suaranya bergetar. "Iya, Nak, papa. Papa minta maaf baru datang sekarang. Papa sayang Niki." Niki menatapnya lama, lalu menoleh padaku. "Mama, ini papa beneran." Aku mengangguk, air mataku jatuh. Niki lalu tersenyum. "Papa, kok baru dateng? Niki kangen punya papa. Teman-teman Niki pada punya papa." Randy tak kuasa menahan tangis. Ia memeluk Niki, memeluknya erat. "Maafin papa, Nak. Papa janji, papa nggak akan pergi lagi." Sore itu menjadi sore yang emosional. Randy bermain dengan Niki di halaman. Mereka berlarian, tertawa, dan untuk pertama kalinya, aku melihat Niki begitu bahagia. Anak itu akhirnya merasakan kehadiran seorang ayah. Setelah Niki lelah dan tidur, Randy duduk lagi denganku di teras. Kali ini, wajahnya lebih serius. "Siska, aku tahu ini mungkin terlalu cepat, tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kembali. Bukan hanya jadi ayah buat Niki, tapi juga jadi suamimu lagi." Aku terdiam. Ini yang selama ini kutakutkan. "Mas, aku hargai niatmu. Tapi kita nggak bisa kembali seperti dulu. Luka itu terlalu dalam." "Aku tahu. Tapi aku bersedia menunggu. Aku akan buktikan bahwa aku berubah." "Mas, perceraian kita sudah sah. Talak sudah jatuh. Aku sudah menjalani hidupku sendiri, dengan caraku. Dan aku baik-baik saja." Randy menunduk.
Tapi Niki butuh ayah. Kamu bisa jadi ayah tanpa harus jadi suamiku. Kamu boleh menjenguknya kapanpun. Kamu boleh ikut membesarkannya. Tapi kita, sebagai suami istri, itu bab yang sudah selesai. Randy diam lama. Lalu ia mengangguk pelan. Aku mengerti. Mungkin ini konsekuensi dari kesalahanku dulu. Aku harus menerima. Ia menatapku. Tapi setidaknya, izinkan aku jadi ayah yang baik buat Niki. Itu saja permintaanku. Aku tersenyum. Itu sangat boleh, Mas. Sejak hari itu, Randy rutin datang. Setiap minggu ia menjenguk Niki, membawakan mainan dan buku. Ia mengajari Niki mengaji, bercerita tentang Nabi, dan bermain bola di halaman. Perlahan, Niki mulai terbiasa dengan kehadirannya. Niki sering bertanya, "Ma, kenapa papa nggak tidur di sini? Kan papa punya mama." Aku selalu menjawab dengan hati-hati, "Papa punya rumah sendiri, Nak. Tapi papa sayang sama Niki, jadi papa sering main ke sini." Dan Niki menerima jawaban itu dengan polosnya. Ibuku kadang bertanya, "Apa kamu nggak kepikiran buat balikan, Siska?" Aku menggeleng. "Sudah, Bu. Luka itu terlalu dalam. Aku sudah membangun hidup baru. Aku nggak mau kembali ke masa lalu." Tapi dia sudah berubah. Mungkin. Tapi aku juga sudah berubah. Aku jadi lebih kuat, lebih mandiri. Aku nggak butuh suami untuk merasa utuh. Aku utuh dengan diriku sendiri dan Niki. Ibuku tersenyum bangga. Anakku memang hebat. Hari ini, genap setahun sejak Randy kembali hadir dalam hidup kami. Niki merayakan ulang tahunnya yang kelima. Randy datang dengan kado besar. Sepeda roda 3 berwarna merah. Niki berteriak senang. Di sela-sela acara, Randy mendekatiku. "Siska, terima kasih. Terima kasih sudah memberiku kesempatan jadi ayah buat Niki." "Sama-sama, Mas. Yang penting Niki bahagia." Randy menatapku lama. "Kamu nggak pernah menikah lagi?" Aku tertawa kecil. "Sibuk, Mas. Ngurus Niki, ngajar, bikin kue. Nggak sempat mikir yang lain." "Mungkin suatu hari nanti, kamu bertemu orang yang tepat." "Mungkin. Tapi untuk sekarang, aku cukup bahagia dengan keadaanku." Acara ulang tahun berlangsung meriah. Niki menjadi pusat perhatian, bergantian dipangku oleh nenek, kakek, dan papanya. Aku memotret momen-momen itu, menyimpannya sebagai kenangan. Malamnya, setelah semua tamu pulang, Niki tertidur dengan boneka pemberian Randy di pelukannya. Aku duduk di sampingnya, membelai rambutnya yang halus. "Sayang, Mama doakan kamu tumbuh jadi anak yang baik. Mama doakan kamu selalu bahagia. Dan Mama janji, apapun yang terjadi, Mama akan selalu ada buat kamu." Aku mengecup keningnya. Lalu beranjak ke jendela, memandang langit malam yang bertabur bintang. 2 tahun lalu, aku tak pernah menyangka akan sampai di titik ini. Dulu, aku merasa hidupku hancur. Suami menceraikan, anak lahir prematur, hidup dalam ketidakpastian. Tapi Allah punya rencana lain. Aku belajar bahwa tawakal bukan berarti pasrah. Tawakal adalah berusaha sekuat tenaga, lalu berserah. Aku belajar bahwa ikhtiar dan doa harus berjalan beriringan. Dan aku belajar bahwa luka bisa sembuh, asalkan kita mau memaafkan dan melangkah maju. Randy mungkin bukan lagi suamiku. Tapi ia adalah ayah Niki, dan itu cukup. Masa laluku dengannya adalah guru yang berharga. Masa depanku adalah milikku dan Niki. Di luar, angin malam berbisik lembut. Aku tersenyum. Hidup ini indah, meski tak selalu mudah. Dan aku bersyukur untuk setiap detiknya. 1 tahun kemudian, Niki kini 6 tahun. Ia duduk di bangku TKB, sebentar lagi naik ke SD. Hari ini adalah acara pelepasan murid TK, dan aku duduk di barisan orang tua dengan bangga. Niki tampil di panggung. Ia menjadi salah satu pembaca puisi tentang ibu. Suaranya lantang, percaya diri, matanya berbinar. Ibuku pahlawanku. Ia kuat meski sendiri. Ia tersenyum meski lelah. Ia sayang aku sepenuh hati. Air mataku jatuh. Di sebelahku, Randy juga menangis.
Kami duduk terpisah satu kursi, tapi perasaan kami sama, bangga. Setelah acara, Niki berlari menghampiri kami. "Ma, Pak, Niki tadi bagus nggak?" "Bagus banget, sayang." Aku memeluknya. "Papa bangga sama kamu, Nak." Randy menepuk pundak Niki. Niki meraih tangan kami berdua. "Ma, Pak, Niki mau foto bareng. Kayak keluarga." Aku menatap Randy. Ia mengangguk, matanya bertanya, "Boleh?" Aku tersenyum. "Boleh, sayang." Kami berfoto bersama. Niki di tengah, tersenyum lebar. Randy di kiri, aku di kanan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, kami berfoto sebagai sebuah keluarga. Mungkin bukan keluarga utuh seperti dulu, tapi tetap keluarga. Sore harinya, di rumah, Niki bertanya, "Ma, kenapa papa nggak tinggal sama kita?" Aku menarik napas. "Punya rumah sendiri, Nak. Tapi papa sayang kamu, jadi papa sering main." "Terus, mama sayang papa nggak?" Pertanyaan polos itu membuatku terdiam. Mama sayang papa karena papa ayahnya Niki. Tapi mama dan papa punya kehidupan masing-masing sekarang. Yang penting, Niki bahagia, kan? Niki mengangguk. Niki bahagia. Punya mama, punya papa, punya nenek, punya kakek. Aku tersenyum. Nah, itu yang terpenting. Malam itu, aku menulis di jurnalku. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Tapi setiap rencana Allah selalu indah pada waktunya. Aku kehilangan suami, tapi mendapatkan diriku sendiri. Aku hampir kehilangan anak, tapi Allah menyelamatkannya. Aku merasakan sakit yang luar biasa, tapi dari situlah aku belajar tentang kekuatan. Tawakal sejati bukanlah pasrah tanpa usaha. Tawakal adalah berjuang dengan segenap kemampuan, lalu menyerahkan hasilnya pada Allah. Keyakinan yang keliru bisa membawa petaka. Tapi keyakinan yang benar, dibarengi ikhtiar maksimal, akan membawa keberkahan. Untuk para perempuan di luar sana yang mungkin mengalami hal serupa, jangan takut bersuara. Jangan takut berjuang untuk diri sendiri dan anak-anakmu. Allah bersama orang-orang yang sabar dan terus berusaha. Namaku Siska. Dan ini adalah kisahku. Kisah tentang luka, perjuangan, dan akhirnya, kebahagiaan yang sederhana namun nyata. Alhamdulillah, ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Aku mematikan lampu, merebahkan diri di samping Niki yang sudah terlelap. Napasnya teratur, dadanya naik turun perlahan. Aku mengecup keningnya sekali lagi. "Selamat malam, Niki. Mimpi indah, sayang. Mama sayang kamu." Di luar jendela, bulan bersinar terang. Langit bertabur bintang. Dan hatiku, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, terasa begitu damai.